Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 290 Sayap Naga Sejati. Petik 2. Liu Tian dan Long Batian, keduanya kaisar bela diri tingkat kelima, diikuti oleh sosok bayangan yang setidaknya berada di alam suci. Namun, setelah memasuki gua, sosok gelap ini tidak terburu-buru bergerak, tetapi diam-diam membuntuti Yang Xiaotian dan yang lainnya. Saat memasuki gua, Li Yutian dan Long Batian terus mengikuti Yang Xiaotian, seolah-olah mereka takut dia akan kabur. Li Yutian, yang telah meneliti secara mendalam gua Dewa Pengobatan, menunjuk ke sebuah istana di depan dan berkata, istana di depan itu seharusnya menjadi tempat Dewa Pengobatan 1000 Buddha meramu-ramuan. Kelompok itu bergegas menuju istana. Mereka mendapati pintu-pintu istana tertutup rapat, dan di pintu-pintu itu ada kunci yang ditempa dari Black Glow Ice. Meskipun energi es Black Glow di sini tidak sekeram yang ada di gerbang luar, namun tetap saja menakjubkan. Li Yutian dan Long Batian menggedor pintu-pintu istana tanpa henti namun tidak ada hasil. Jelasnya, untuk membuka pintu istana, mereka harus mencairkan kunci es Black Glow. Pada saat itu, Long Batian tidak dapat menahan perasaan lega karena mereka tidak buru-buru membunuh Yang Xiaotian lebih awal, karena tanpa dia, mereka kemungkinan tidak akan dapat mengakses ramuan di dalamnya. Karena itu, Yang Xiaotian melangkah maju dan sekali lagi memanggil api bumi. Kali ini, Black Glow Ice Lock mencair dengan cepat. Setelah kunci es Black Glow mencair, mereka melangkah maju dan mendorong pintu-pintu berat itu hingga terbuka. Begitu pintu terbuka, lautan aroma ramuan ajaib menyerbu mereka, mengejutkan semua orang. Namun segera diikuti oleh kegembiraan. Aroma ramuan ajaib yang begitu kuat menunjukkan bahwa ramuan ajaib di dalamnya sungguh luar biasa. Li Yutian dan Long Batian bergegas memasuki aula besar hampir bersamaan. Di dalam aula besar, terdapat botol-botol ramuan giok yang diletakkan satu demi satu. Dan di sekitar ramuan-ramuan itu, buku-buku rahasia alkimia tersebar sembarangan. Li Yutian dan rekan-rekannya dengan penuh semangat membuka satu demi satu botol giok. Pil esensi surgawi. Dan itu pada tingkat orang suci. Pil penghancur dewa. Juga pada tingkat orang suci. Hampir setiap botol yang mereka buka berisi ramuan tingkat suci. Li Yutian dan kawan-kawan berseri-seri karena kegembiraan, tidak mau repot-repot bertanya kepada Yang Xiaotian bagaimana ramuan itu harus dibagi, seraya mereka memasukkannya ke dalam cincin ruang mereka, satu demi satu. Yang Xiaotian pun tidak berbicara, hanya menonton dengan acuh tak acuh saat keempat orang itu dengan panik mengumpulkan ramuan-ramuan. Li Yutian dan kawan-kawan tidak berhenti sampai mereka menghabiskan semua ramuan dan bahkan buku rahasia alkimia. Meskipun Long Batian tidak menekuni ilmu alkimia, kitab-kitab rahasia alkimia tersebut ditinggalkan oleh Dewa Pengobatan 1000 Buddha yang legendaris, setiap kitab dapat terjual dengan harga yang sangat tinggi dalam pelelangan. Mereka pun menjarah semua buku rahasia alkimia, tidak meninggalkan satu pun. Tidak seorang pun bertanya kepada Yang Xiaotian apakah dia menginginkannya atau tidak. Mereka sama sekali mengabaikan kehadiran Yang Xiaotian. Akhirnya, setelah mengosongkan seluruh aula besar, bahkan botol-botol kosong di sudut-sudut pun diangkut. Botol-botol kosong ini dibuat dari batu giok dingin 10.000 tahun yang langka, dan botol-botol itu sendiri merupakan harta karun. Setelah menjarah semua ramuan dan buku rahasia alkimia, Yang Xiaotian berkata dengan tenang, saya ingat kalian berdua sepakat bahwa jika saya membantu kalian membuka pintu harta karun, kita akan membagi semua isinya secara merata kepada kita berlima. Mendengar ini, Li Yutian dan teman-temannya saling berpandangan dan tertawa. Kau ingin ramuan itu? Li Yutian mengeluarkan salah satu ramuan tingkat suci dan berkata dengan senyum mengejek, ini memang barang bagus, tapi ayolah, Yang Xiaotian, apakah kau benar-benar berpikir kami akan membaginya denganmu? Long Batian tertawa dan berkata, Yang Xiaotian, sebelum datang ke sini, kami berempat sudah sepakat untuk membunuhmu dan membagi 14 ramuan tingkat suci yang kamu miliki. Petik 2. Bicaralah, di bawah tangan siapa kamu memilih untuk mati. Mengingat bantuanmu dalam membuka gerbang harta karun itu, kami bisa membiarkanmu memilih. Tentu saja, Anda hanya punya satu kesempatan. Saat mereka berbicara, pedang panjang muncul di tangan mereka. Si Huang dan Phoenix Lady menghalangi jalan mundur Yang Xiaotian. Ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah saat dia menatap mereka berempat dan menggelengkan kepalanya. Awalnya,
mengingat peranmu dalam menuntunku ke sini untuk menemukan harta karun 1000 Buddha, aku bisa saja membagi isinya denganmu. Namun, karena kau ingin membunuhku, aku tidak bisa menyalahkan diriku sendiri. Lalu dia bicara dengan tenang, aku akan membawa semuanya ke dalam. Liu Tian tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, Yang Xiao Tian, kamu memang kuat dalam pertarungan, tapi sebagai martial ancestor di puncak, sekuat apapun dirimu, kamu tidak mungkin bisa menandingi kami berempat. Dengan kata-kata itu, dia melepaskan aura seorang kaisar bela diri tingkat kelima, yang menyerbu ke arah Yang Xiao Tian bagaikan ombak besar. Kami akan mengambil 14 ramuan tingkat suci itu padamu, dan api bintang di tubuhmu, aku juga akan mengambilnya. Niat membunuh Liu Tian berkelebat saat dia dengan cepat menusukkan pedang panjangnya. Pedang Qi-nya seperti pelangi. Ini adalah teknik pedang surgawi tertinggi, teknik pedang langit dan bumi milik Kekaisaran Sumber Buddha. Terlebih lagi, Liu Tian telah mengolahnya hingga ke tingkat penguasaan puncak. Dengan infus Yuan sejati Kaisar bela diri tingkat kelima, pedang panjangnya memancarkan cahaya pedang yang sangat menyilaukan. Melihat Liu Tian mengambil tindakan, Long Batian dan dua orang lainnya tidak bergerak sedikit pun. Mereka sangat yakin bahwa dengan kekuatan Liu Tian, berhadapan dengan martial ancestor seperti Yang Xiao Tian sudah lebih dari cukup. Tepat saat Liu Tian hendak bergerak, tiba-tiba, raungan naga mengguncang langit, dan ribuan naga esensi sejati di dalam Yang Xiao Tian melesat menuju langit. Pada saat yang sama, lapisan tebal sisik naga muncul di tubuh Yang Xiao Tian. Sisik naga ini menyatu membentuk baju zirah yang mirip dengan milik naga surgawi. Sebelum tiba di sini, seni naga primordialnya akhirnya membangkitkan kekuatan naga sejati. Tubuh tiran naga sejatinya berevolusi sekali lagi menjadi tubuh Kaisar Naga. Ini adalah tubuh Kaisar Naga. Tubuh Kaisar Naga dapat menghasilkan sisik naga. Segera setelah itu, kekuatan 10.000 naga berkumpul, membentuk dua sayap naga besar di belakang Yang Xiao Tian. Telapak tangan Yang Xiao Tian memposisikan dirinya di depan pedang panjang lawan. Pedang itu mengenainya, percikan api beterbangan di mana-mana. Bahkan sisik naga di telapak tangan Yang Xiao Tian tidak rusak. Di tengah tatapan heran lawannya, sayap naga sejati Yang Xiao Tian terbentang di belakangnya, panjangnya mencapai 100 zang, dan dia menebas dengan ganas. Saat sayap naga sejati menebas, ruang itu sendiri mengeluarkan teriakan melengking. Wajah Liu Tian dipenuhi keterkejutan, dan dia mencoba menangkis dengan pedang panjangnya. Akan tetapi seketika itu juga ia terpental dan menghantam pilar aula besar, yang kemudian pecah dengan keras. Apa, baik Long Batian, Si Huang, maupun Phoenix Lady, mereka semua menatap Yang Xiao Tian yang punggungnya dipenuhi sisik naga dan bersayap naga, dengan ekspresi sangat terkejut. Pada saat itu, Yang Xiao Tian berdiri di sana seperti naga sejati humanoid. Kekuatan naganya menghancurkan segalanya di segala arah. Sayap naga sejati Yang Xiao Tian tiba-tiba terbuka, mengumpulkan kekuatan angin, dan pada saat berikutnya, ia muncul di depan Long Batian, Si Huang, dan Phoenix Lady. Dengan kecepatan sayap naga sejati, Yang Xiao Tian bergerak sangat cepat sehingga mereka bertiga bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Segera setelah itu, sayap naga sejati berubah menjadi 200 bilah naga sejati sepanjang zang, menyapu. Detik berikutnya, Long Batian dan dua orang lainnya tersapu seperti Liu Tian, menghantam keras sudut aula besar, terus-menerus memuntahkan darah. Akan tetapi, saat Yang Xiao Tian baru saja menghempaskan Long Batian dan keduanya, tiba-tiba, sebuah sosok bayangan yang tersembunyi dalam kegelapan mulai bergerak, menyerang dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangan itu, yang berat bagai gunung, meluncur ke arah Yang Xiao Tian. Bab 291 Keberadaan Api Surgawi 1000 Buddha. Long Batian dan ketiga temannya menyaksikan dengan kaget ketika sebuah jejak telapak tangan, sebesar gunung dan mampu memusnahkan langit dan bumi, meluncur ke arah Yang Xiao Tian. Mereka berempat tidak menduga akan terjadi hal seperti ini. Tepat ketika hati mereka dipenuhi kegembiraan, dan mengira Yang Xiao Tian akan dilenyapkan oleh jejak telapak tangan itu, tiba-tiba, jejak telapak tangan itu berhenti di depan Yang Xiao Tian. Tanpa peringatan apapun, tiba-tiba jejak telapak tangan itu tersebar berkeping-keping. Kekuatan dahsyat dari jejak telapak tangan itu lenyap begitu saja. Long Batian dan rekan-rekannya menyaksikan dengan takjub, lalu melihat seorang pria setengah baya yang tinggi muncul di hadapan Yang Xiao Tian tanpa mereka sadari. Pria parubaya itu tak lain adalah Azure Thunder Python. Setelah menghancurkan jejak telapak tangan itu, Azure Thunder Python mendengus dingin dan dengan satu gerakan tangan ke arah kehampaan,
sesosok hitam jatuh dari angkasa, berjatuhan bagaikan batu yang jatuh. Ledakan. Sebuah lubang besar terbelah di tanah. Ketika Long Batian dan yang lainnya melihat dengan jelas sosok gelap itu, ekspresi mereka berubah, memusnahkan leluhur iblis surga. Leluhur iblis surga yang memusnahkan, suatu eksistensi yang telah melampaui alam suci. Meski belum menjadi roh surgawi, dia sudah menjadi seorang dewa. Di Zhongzhou, nama leluhur iblis surga pemusnah sangat terkenal, hampir menjadi orang nomor satu di bawah roh surgawi kekaisaran sumber Buddha. Namun, keberadaan yang begitu perkasa itu ditangkap oleh pria parubaya di sisi Yang Xiaotian. Kekuatan macam apa yang dimiliki pria selain Yang Xiaotian ini? Saat Long Batian dan yang lainnya berdiri di sana membatu, leluhur iblis surga pemusnahan sendiri menatap dengan ketakutan ke arah ular piton guntur biru di depan Yang Xiaotian, roh surgawi. Semangat surgawi. Long Batian dan teman-temannya hampir pingsan karena terkejut. Saat kata-kata leluhur iblis surga pemusnahan diucapkan, dia berubah menjadi seberkas cahaya iblis, berusaha melarikan diri. Harta karun dewa pengobatan 1000 Buddha, bagaimana mungkin dia berani menginginkannya lagi? Akan tetapi, saat dia hendak melarikan diri melalui pintu aula besar, seorang pria yang diselimuti api biru es muncul di gerbang saat mereka tidak melihat. Melihat sosok itu menghalangi jalan keluar, leluhur iblis surga pemusnah menjadi marah dan melayangkan pukulan yang ganas, minggir. Pukulannya, dengan seluruh kekuatannya, 2 kali lipat lebih kuat dari kekuatan telapak tangannya tadi. Akan tetapi, saat pukulannya yang diselimuti api iblis mencapai laki-laki yang diselimuti api biru es, pukulan itu langsung ditepis dengan lambaian biasa, dan leluhur iblis surga pemusnah pun tersapu ke samping. Kekuatan pukulan leluhur iblis surga pemusnahan memantul ke arah yang berlawanan, menyerang balik dirinya. Dia menghindar dengan ketakutan, dan tepat saat dia melakukannya, pukulannya yang berapi-api melesat melewati tempat sebelumnya dan kemudian menghantam sudut aula besar. Sudut aula itu tertiup angin hingga tembus. Leluhur iblis surga pemusnahan berkeringat dingin. Sementara dia masih dalam keadaan terkejut, pria yang diselimuti api biru es itu melintas di hadapannya dalam sekejap. Hanya dengan satu serangan telapak tangan, leluhur iblis surga pemusnah terlempar seperti layang-layang yang putus, menghantam bangunan istana yang tak terhitung jumlahnya, dan menimbulkan suara gemuruh dari ujung rumah besar itu. Long Batian dan yang lainnya tercengang. Roh surgawi yang lain. Kemudian, Icheflem Kilin mengulurkan satu tangan dan mengambil leluhur iblis surga pemusnahan dari ujung rumah besar, melemparkannya ke depan Yang Xiaotian, Tuan Muda, bagaimana seharusnya anak ini ditangani. Tuan Muda, leluhur iblis surga pemusnah menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan. Pertama, tutup kekuatannya dan gantung dia, kata Yang Xiaotian. Icheflem Kilin mengerti apa yang hendak dilakukan Yang Xiaotian dan tanpa sepatah kata pun, menyegel kekuatan leluhur iblis surga pemusnahan lalu menggantungnya di udara. Gantung mereka juga, kata Yang Xiaotian sambil melihat ke arah Long Batian dan rombongan Phoenix Lady. Azure Thunder Python melakukan hal itu, dengan menggantung Long Batian, Phoenix Lady, dan rekan-rekan mereka di udara. Sebelum Long Batian dan yang lainnya dapat memahami apa yang ingin dilakukan Yang Xiaotian, tiba-tiba, Yang Xiaotian meninju perut Long Batian. Suara yang familiar itu bagaikan genderang yang menggelegar. Namun, pasukan Asura tetap efektif sepanjang masa. Setelah itu, Yang Xiaotian melayangkan pukulan lain ke perut Li Yutian, dan baik Phoenix Lady maupun leluhur iblis surga pemusnah pun tak luput. Setelah satu ronde pukulan, Yang Xiaotian tidak berbicara dan melanjutkan ronde kedua. Saat Yang Xiaotian berada di ronde keempat, Long Batian menangis karena ketakutan, memohon Yang Xiaotian untuk berhenti memukul mereka. Wajah Yang Xiaotian tidak berekspresi saat dia terus memukuli mereka. Akhirnya, dia meninju Long Batian dan yang lainnya sampai perut mereka berkedut dan mereka hampir tidak bisa mengendalikan diri. Long Batian dan yang lainnya hampir menangis saat mereka mengeluarkan semua ramuan dan kitab rahasia yang mereka peroleh sebelumnya. Yang Xiaotian mengeluarkan ramuan pengendali dan menyuruh mereka berlima, termasuk Long Batian, menelannya. Melihat ramuan pengendali, leluhur iblis surga pemusnahan merasa ragu, sehingga Yang Xiaotian melepaskan serangan kekuatan Asura lainnya. Sama seperti yang dilakukannya kepada Barefoot Elder Demon dan pimpinan Assassin Tower, Tian Zhengyi, dia menghajar mereka hingga mereka menelan eliksir tersebut. Awalnya, Yang Xiaotian bermaksud membunuh Long Batian dan yang lainnya. Namun, banyak yang melihat Yang Xiaotian dan yang lainnya meninggalkan Akademi Pemakaman Surgawi. Jika Long Batian dan yang lainnya meninggal, keluarga Long, keluarga Xi,
klan Phoenix, dan Aula Apoteker Kekaisaran Sumber Buddha pasti akan menyelidikinya, yang akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Akan lebih baik untuk menaklukkan mereka dan meminta mereka mengumpulkan informasi untuknya di masa mendatang. Akhirnya, leluhur iblis surga pemusnahan dan kelima orang, termasuk Long Batian, menelan ramuan itu, dan baru saat itulah yang Xiao Tian menurunkan mereka dari udara. Setelah nyaris lolos dari kematian, mereka terjatuh ke tanah, terlalu lemah untuk berdiri. Ketika mereka hampir tidak dapat berdiri, Yang Xiao Tian melanjutkan perjalanan bersama mereka untuk mencari api surgawi 1000 Buddha. Akan tetapi, setelah mencari di setiap sudut dan celah gua tempat tinggal Dewa Pengobatan 1000 Buddha, mereka tetap tidak dapat menemukan api surgawi 1000 Buddha. Hal ini menyebabkan Yang Xiao Tian mengerutkan kening. Dia menatap Long Batian dan 3 orang lainnya. Takut dengan tatapannya, Long Batian dan teman-temannya menjadi pucat. Tuan Muda, ini tidak ada hubungannya dengan kami, kata Long Batian sambil menangis. Kami hanya menduga bahwa gua itu mungkin berisi api surgawi 1000 Buddha. Jika tidak ada di sini, tidak ada yang bisa kami lakukan, sejujurnya kami tidak bisa melakukan apapun, katanya akhirnya, suaranya bergetar dan wajahnya pucat pasi. Jika mereka terkena serangan Asura Force lagi, mereka pasti akan kehilangan kendali atas fungsi tubuh mereka. Melihat betapa ketakutannya Long Batian dan yang lainnya, Yang Xiao Tian tidak bisa berkata apa-apa. Sejujurnya, dia tidak benar-benar berencana untuk melakukan apapun pada keempatnya, dia hanya ingin bertanya kepada mereka tentang api surgawi 1000 Buddha. Yang Xiao Tian mencari setiap sudut gua lagi tetapi masih tidak dapat menemukan api surgawi 1000 Buddha. Pada akhirnya, Yang Xiao Tian hanya bisa meninggalkan gua bersama yang lainnya dan dalam perjalanan pulang, mereka terus menunggangi kapal terbang Long Batian. Apakah kamu tahu ada gua lain milik Dewa Pengobatan 1000 Buddha? Sepanjang jalan, Yang Xiao Tian bertanya kepada Long Batian dan yang lainnya. Long Batian dan yang lainnya menggelengkan kepala, menunjukkan mereka tidak tahu. Namun leluhur iblis pemusnah surga angkat bicara, Tuan Muda, Dewa Pengobatan 1000 Buddha dulunya adalah murid di sumber Buddha dan telah berkultivasi di sana selama bertahun-tahun. Dia memang memiliki gua kultivasi di sumber Buddha. Oh, sumber Buddha. Yang Xiao Tian tercengang. Kekaisaran sumber Buddha terutama mempraktikkan ilmu pedang dan ajaran Buddha, dengan hampir seluruh kuilnya terpusat di sumber Buddha. Jumlah kuil di Buddha Sos mungkin tidak mencapai jutaan, tetapi kemungkinan besar mendekati 1 juta. Apakah kau tahu di mana di sumber Buddha gua Dewa Pengobatan 1000 Buddha berada? Tanya Yang Xiao Tian. Api surgawi 1000 Buddha mungkin berada di gua Dewa Pengobatan 1000 Buddha yang terletak di sumber Buddha. Leluhur iblis surga pemusnahan menggelengkan kepalanya, mengatakan dia tidak tahu, lalu menambahkan, Tuan Muda, jika Anda ingin tahu, saya bisa memulai penyelidikan sekarang juga. Sekte iblis surga pemusnahan miliknya adalah sekte iblis nomor 1 di Zhongsu. Yang Xiao Tian mengangguk. Perjalanannya tanpa kejadian apapun. Belasan hari kemudian, kelompok itu kembali ke Akademi Pemakaman Surgawi. Yang Xiao Tian telah mengatur waktu dengan tepat, tiba kembali di Gunung Pemakaman Surgawi sehari sebelum pembukaan. Begitu dia kembali ke Akademi Pemakaman Surgawi, Yang Xiao Tian mendengar berita yang mengejutkan. Dewa Pedang Langit Iblis akan datang ke Akademi Pemakaman Surgawi. Bukan hanya Dewa Pedang Langit Iblis yang datang ke Akademi Pemakaman Surgawi, kakak seniornya, Dewa Pedang Teratai Hijau, juga turut berkunjung. Bab 292, Dua Dewa Pedang menyaksikan pertempuran. Petik 2. Apa? Dewa Pedang Langit Iblis juga datang ke Akademi Pemakaman Surgawi. Baik Long Batian dan ketiga Li Yutian terkejut ketika mereka menerima berita itu. Aku tidak menyangka kalau Dewa Pedang Teratai Hijau juga akan datang ke Akademi Pemakaman Surgawi. Seru leluhur iblis surga pemusnah dengan gembira. Meskipun leluhur iblis surga pemusnahan sudah menjadi seorang dewa, dia juga memuja Dewa Pedang Teratai Hijau. Dengan datangnya kedua Dewa Pedang yang perkasa ke Akademi Pemakaman Surgawi, ini benar-benar merupakan peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kita. Mata Long Batian menyala-nyala dengan penuh gairah. Yang Xiao Tian juga sangat terkejut, dia tidak menyangka Dewa Pedang Langit Iblis dan kakak seniornya, Dewa Pedang Teratai Hijau, akan mengunjungi Akademi Pemakaman Surgawi. Bagaimana menurutmu? Mengapa kedua Dewa Pedang Agung itu tiba-tiba memutuskan untuk datang ke Akademi Pemakaman Surgawi? Setelah jeda, Phoenix Lady tiba-tiba bertanya, mungkinkah mereka datang untuk Tuan Muda? Long Batian dan yang lainnya semua memandang ke arah Yang Xiao Tian.
Dewa Pedang Teratai Hijau telah meninggalkan Akademi Pemakaman Surgawi lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan Dewa Pedang Langit Iblis telah pergi lebih lama lagi. Sekarang kedua Dewa Pedang itu tiba-tiba kembali, hal itu pasti menimbulkan spekulasi. Selama penilaian bakat yang Xiao Tian, ia menembus angka 7000, mencapai angka 7321 yang menakjubkan. Setelah 20 hari, berita ini hampir menyebar ke seluruh Kekaisaran Sumber Buddha. Seluruh Kekaisaran Sumber Buddha berada dalam kondisi terguncang. Tidak mengherankan jika Dewa Pedang Langit Iblis dan Dewa Pedang Teratai Hijau datang untuk Yang Xiao Tian. Wei Zongyuan adalah murid langsung Dewa Pedang Langit Iblis, mungkinkah Dewa Pedang Langit Iblis datang untuk membela muridnya? Si Huang bertanya dengan campuran keterkejutan dan kecurigaan. Wajah Long Batian dan yang lainnya berubah drastis. Jika Dewa Pedang Langit Iblis benar-benar datang untuk membela muridnya, siapa di Akademi Pemakaman Surgawi yang dapat menahannya? Kemungkinan tidak seorang pun mampu menghentikan Dewa Pedang Langit Iblis. Dua roh surgawi yang mendampingi Tuan Muda mereka mungkin takkan mampu melawan. Dewa Pedang Langit Iblis pernah membunuh 4 pembangkit tenaga roh surgawi dengan satu serangan pedangnya. Dan itu terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Jika Dewa Pedang Langit Iblis begitu mengerikan kekuatannya 2000 tahun yang lalu, apalagi sekarang. Dewa Pedang Langit Iblis adalah Dewa Pedang legendaris, mustahil dia akan mengambil tindakan terhadap Tuan Muda atas masalah muridnya, kata leluhur iblis surga pemusnahan sambil menggelengkan kepalanya. Akan tetapi, meski dia berkata demikian, tak seorang pun dapat benar-benar mengetahui pikiran Dewa Pedang Langit Iblis. Dewa Pedang Langit Iblis merupakan sosok yang bisa saja baik atau jahat, dan dia bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Namun, kekhawatiran Long Batian dan yang lainnya tidak perlu. Segera, kabar menyebar dari Akademi Pemakaman Surgawi bahwa Dewa Pedang Langit Iblis dan Dewa Pedang Teratai Hijau akan datang untuk duel mendatang antara Yang Xiao Tian dan Wei Zongyuan, 3 bulan dari sekarang. Keduanya datang untuk menonton. Cek, pertarungan antara Yang Xiao Tian dan Wei Zongyuan ditonton oleh dua Dewa Pedang yang hebat, sungguh suatu kehormatan. Kudengar bukan hanya dua Dewa Pedang Agung yang datang untuk menyaksikan, tetapi tokoh-tokoh perkasa dari klan Merak juga akan hadir. Apa? Bahkan pembangkit tenaga listrik dari klan Merak akan datang. Sebuah batu menyebabkan 1000 riak. Klan Merak merupakan salah satu klan terkuat di Kekaisaran Sumber Buddha. Mereka memiliki status tertinggi yang tak tergoyahkan dalam Kekaisaran Sumber Buddha. Klan Merak tidak akan meninggalkan Gunung Merak untuk urusan sepele. Sekarang mereka datang untuk menyaksikan duel itu, pasti akan menimbulkan kehebohan. Bukan hanya klan Merak, aku mendengar bahwa para ahli tingkat tinggi dari keluarga Kekaisaran Sumber Buddha juga akan datang, dan bahkan Kekaisaran sendiri akan mengirimkan para ahli tingkat tingginya. Satu persatu berita mengejutkan membuat jutaan siswa Celestial Burial Academy menjadi heboh. Kemunculan bersamaan Dewa Pedang Langit Iblis, Dewa Pedang Teratai Hijau, klan Merak, keluarga Kekaisaran Sumber Buddha, dan para ahli tingkat tinggi lainnya dari Kekaisaran di Akademi Pemakaman Surgawi merupakan peristiwa yang mencengangkan. Mendengar berita itu, Yang Xiao Tian juga terkejut. Dia tidak menyangka duelnya dengan Wei Zongyuan akan menarik begitu banyak ahli tingkat tinggi untuk menonton. Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu tampak biasa saja. Baik Wei Zongyuan maupun dirinya telah melampaui angka 6000 dalam bakat mereka, keduanya merupakan keajaiban langka sepanjang masa. Pertarungan mereka tentu saja diawasi ketat oleh banyak orang kuat. Para ahli tingkat tinggi dari seluruh dunia mungkin juga datang untuk melihat bakatnya yang sebenarnya. Petik 2. Mereka penasaran dengan jiwa bela diri macam apa yang dimilikinya. Mereka ingin melihat inti emas macam apa yang telah dipadatkannya. Mereka bahkan ingin melihat bakat pedang daunnya. Ingin melihat jiwa bela diri dan inti emasku, ya. Yang Xiao Tian bergumam dalam hati. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia memperlihatkan jiwa bela dirinya kepada siapapun. Tepat saat masalah Dewa Pedang Langit Iblis dan Dewa Pedang Teratai Hijau mulai menimbulkan kegaduhan, tiba-tiba, seseorang mengumumkan, tubuh pedang raja tak tergerak Wei Zongyuan telah berhasil menembus level ke-10. Setelah berita itu tersebar, banyak makhluk kuat merasa takjub. 9 tingkat pertama tubuh pedang raja yang tak tergerak adalah yang paling sulit untuk dikembangkan. Namun begitu terobosan ke tingkat ke-10 tercapai, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Saat itu, dimanapun niat pedang dan ki pedang menjangkau, kecepatannya tidak akan terbayangkan bagi kebanyakan orang. Aku tidak menyangka kalau tubuh pedang raja tak tergerak Wei Zongyuan bisa menembus ke tingkat ke-10. Wang Qing,
Dekan Akademi Pemakaman Surgawi, juga terkejut setelah mendengar berita itu. Aku penasaran siapa yang akan menang antara Wei Zongyuan dan Yang Xiaotian. Seorang tetua akademi cukup penasaran dengan hal ini. Wang Qing tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Kalau sebelumnya, dia akan mengira Yang Xiaotian pasti menang, tetapi sekarang tubuh pedang raja tak tergerak Wei Zongyuan telah menembus ke tingkat ke-10, sulit untuk mengatakannya. Sebagai tubuh pedang terkuat dari klan Merak, kekuatan tubuh pedang raja tak tergerak begitu menembus level ke-10 akan benar-benar menakjubkan, dan sebagai dekan Akademi Pemakaman Surgawi, dia tentu menyadari betapa hebatnya kekuatan tersebut. Mendengar bahwa Wei Zongyuan telah mengolah tubuh pedang raja tak tergerak ke tingkat ke-10 tidak mengubah ekspresi Yang Xiaotian sedikitpun. Malam itu panjang. Keesokan harinya, sinar matahari menyinari daratan. Yang Xiaotian tiba di Gunung Pemakaman Surgawi bersama Long Batian dan 4 orang lainnya. Agar tidak menimbulkan keributan, Yang Xiaotian meminta leluhur iblis surga pemusnahan mengenakan topeng berwajah hantu. Ketika mereka tiba di Gunung Pemakaman Surgawi, Yang Xiaotian bertemu dengan Wei Zongyuan. Wei Zongyuan ditemani oleh Liang Lin, Chen Sa, dan lainnya, jelas juga ada di sana untuk mendaki Gunung Pemakaman Surgawi. Melihat Yang Xiaotian, Wei Zongyuan dan kelompoknya tentu saja menunjukkan wajah tidak senang. Terutama Chen Sa, yang terkejut dan kesal terhadap Yang Xiaotian. Liang Lin angkat bicara, Yang Xiaotian, tubuh pedang raja tak tergerak milik tuan mudaku telah mencapai tingkat ke-10. Dalam duel 2 bulan dari sekarang, kau ditakdirkan untuk kalah. Begitukah? Yang Xiaotian menjawab tanpa tergerak. Wei Zongyuan menatap Yang Xiaotian, aku harap kamu bisa menahan 3 pedangku saat itu. Mendengar ini, Yang Xiaotian tersenyum dan menjawab, kalau begitu, aku harap kamu bisa menahan pukulanku. Ketika Yang Xiaotian menyebutkan pukulan itu, Long Batian, leluhur iblis surga pemusnahan, dan yang lainnya gemetar dalam perut mereka. Sekarang, setiap kali Yang Xiaotian berbicara tentang pukulan, mereka akan berpikir tentang kekuatan Asura, mengingat adegan yang sama sekali tidak manusiawi itu. Melihat reaksi Long Batian dan yang lainnya, Wei Zongyuan merasa aneh, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah beberapa saat, Gunung Pemakaman Surgawi terbuka, dan Yang Xiaotian, Long Batian, wanita Phoenix, serta yang lainnya mulai mendaki sementara leluhur iblis surga pemusnah menunggu Yang Xiaotian di kaki gunung. Saat memasuki Gunung Pemakaman Surgawi, Yang Xiaotian segera merasakan aura roh pedang yang menakjubkan. Yang Xiaotian tidak mengaktifkan seni naga purba, membiarkan aura roh pedang menghantam tubuhnya tanpa henti, berdenting saat mereka menyerang. Kemudian, ia berpisah dari Long Batian dan keempat orang lainnya untuk berjalan sendiri menuju puncak Gunung Pemakaman Surgawi. Selain aura roh pedang, Gunung Pemakaman Surgawi juga diselimuti energi spiritual pekat yang, tahun demi tahun, tetap tidak berubah, menyerupai air putih berkabut. Oleh karena itu, di dalam Gunung Pemakaman Surgawi, seseorang hanya dapat melihat 100 meter ke depan. Setelah memasuki Gunung Pemakaman Surgawi, Wei Zongyuan juga berpisah dengan Liang Lin, Chen Sa, dan yang lainnya, menuju puncak seperti Yang Xiaotian. Semakin dekat ke puncak, semakin kuat aura roh pedang. Aura roh pedang terasa seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerang tubuh Yang Xiaotian. Awalnya, Yang Xiaotian tidak terpengaruh, tetapi saat aura roh pedang semakin kuat, tubuhnya mulai menunjukkan bekas pedang. Bab 293 memasuki Azure God Cave Mansion. Dan bekas-bekas pedang itu menjadi semakin dalam. Darah mulai merembes keluar. Yang Xiaotian tidak punya pilihan lain selain mengedarkan seni naga primordial dan menutupi tubuhnya dengan sisik naga. Dengan sisik naga yang menutupinya, aura roh pedang yang mengenai tubuhnya hanya memicu semburan cahaya api. Namun, ketika Yang Xiaotian mencapai tengah gunung, bahkan tubuh Kaisar Naga tidak dapat menahan aura roh pedang. Sisik naga hancur satu persatu, dan darah merembes keluar lagi. Yang Xiaotian hanya bisa mengandalkan Master Ding untuk melindunginya saat ia terus menuju puncak. Karena dekatnya formasi pedang bawaan dengan puncak gunung, aura roh pedang pun menjadi semakin pekat, bagaikan lautan pedang yang bergolak, membombardir Yang Xiaotian tanpa henti. Jika itu adalah alam suci, seseorang mungkin akan merasa sulit untuk maju 1 inci pun. Akan tetapi, tidak peduli seberapa ganas dan pekatnya aura roh pedang, ia tidak akan pernah bisa menggoyahkan perisai cahaya emas milik Guru Ding. Aura roh pedang yang tak terhitung jumlahnya membombardir perisai cahaya emas seperti hujan anak panah, sebuah tontonan yang mengguncang jiwa.
Yang Xiaotian terus maju dengan cepat, menahan serangan berbagai aura roh pedang. Karena gunung pemakaman surgawi hanya akan dibuka selama 1 hari, ia harus naik ke puncak dengan cepat, tanpa membuang-buang waktu. Di bawah pertahanan tak terkalahkan dari perisai cahaya emas Master Ding, setengah jam kemudian, Yang Xiaotian akhirnya mencapai puncak gunung pemakaman surgawi. Karena tidak ada seorang pun yang datang ke puncak selama bertahun-tahun, energi spiritual di sana sangat padat. Saat menarik napas dalam-dalam, rasanya hampir seperti paru-parunya akan meledak. Jika seseorang berkultivasi di puncak ini selama 1,5 tahun, manfaatnya tidak akan terbayangkan. Meskipun aura roh pedang gunung pemakaman surgawi sangat menakjubkan, aura itu tidak merusak satu pun tanaman atau pohon. Oleh karena itu, tumbuhan di puncaknya sangat rimbun, dengan obat roh dan bunga roh yang mekar dengan indah, pemandangannya benar-benar mempesona. Yang Xiaotian berjalan melewati pepohonan yang rimbun dan tiba di depan formasi pedang bawaan. Di depan, pedang Qi memenuhi udara. Pedang Qi ada di mana-mana, di atas dan di bawah. Sekilas, lautan Qi pedang tampak tak berujung. Melihat Qi pedang yang pekat dari formasi pedang di hadapannya, kulit kepala Yang Xiaotian terasa geli. Dia dapat mengatakan bahwa formasi pedang bawaan ini bahkan lebih kuat daripada yang ada di Gunung Salju Hitam dulu. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke formasi pedang bawaan. Saat memasuki formasi pedang bawaan, Qi pedang yang tak berujung meraung ke arah Yang Xiaotian seperti singa yang ganas. Buk, buk, buk. Miliaran Qi pedang membombardir perisai cahaya emas, mengeluarkan ledakan dahsyat. Ledakan itu begitu keras sehingga telinga Yang Xiaotian berdengung terus-menerus. Bahkan dengan perlindungan perisai cahaya emas Master Ding, kekuatan miliaran Qi pedang membuat Yang Xiaotian sangat sulit bergerak. Yang Xiaotian melangkah menuju pusat formasi pedang bawaan. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa lagi melihat jalan kembali, di sekelilingnya hanya ada langit yang penuh dengan Qi pedang. Pedang Qi ada di mana-mana. Untuk sesaat, Yang Xiaotian mendapat pencerahan. 8 hati pedang 9 warna di dadanya tampaknya beresonansi dengan Qi pedang yang ada di mana-mana, mulai memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Yang Xiaotian akhirnya bertemu dengan roh pedang bawaan pertama. Segera, dia menggunakan teknik pedang pengendali untuk mengikat roh pedang bawaan, lalu menyimpannya di dalam kuali obat. Karena gunung pemakaman surgawi hanya dibuka selama 1 hari, tidak ada waktu untuk mengasimilasi roh pedang bawaan. Jadi, dia hanya bisa menyimpannya di kuali obat untuk diasimilasi nanti. Dengan cara ini, Yang Xiaotian terus maju melalui formasi pedang bawaan. Setiap kali dia bertemu dengan roh pedang bawaan, dia menggunakan teknik pedang pengendali untuk mengumpulkannya. Setelah Yang Xiaotian menaklukkan beberapa roh pedang bawaan, akhirnya, dia melihat rumah gua Dewa Azure yang legendaris. Kehadiran surgawi Azure God Cave Mansion begitu meresap, berdiri di kedalaman formasi pedang bawaan, dikelilingi oleh langit yang penuh dengan Qi pedang. Rumah gua itu luar biasa tinggi. Di atas pintu-pintu besar itu, kata-kata, Dewa Biru, tertulis dalam aksara kuno. Menatap Azure God Cave Mansion di hadapannya, jantung Yang Xiaotian berdebar kencang karena kegembiraan. Ini adalah rumah gua tempat penguasa benua Dewa Biru berkultivasi pada masa lampau. Bahkan setelah sejuta tahun, keagungan Dewa Azure masih merasuki dan menyelimuti seluruh benua. Mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, Yang Xiaotian berjalan ke pintu yang tertutup dan memanggil kekuatan 18 prasasti pedang. 18 prasasti pedang berkumpul di belakangnya. Di bawah serangan kekuatan prasasti pedang, pintu-pintu yang tertutup rapat bergetar dengan cahaya dan mulai terbuka perlahan. Melihat kekuatan prasasti pedang membuka pintu rumah gua Dewa Biru, hati Yang Xiaotian melonjak kegirangan. Dewa Biru pernah berkata bahwa kekuatan 18 prasasti pedang adalah kunci untuk membuka harta rahasia hati Dewa Biru. Tanpa diragukan lagi, hati Dewa Biru ada di dalam. Begitu pintu Azure God Cave Mansion terbuka penuh, Yang Xiaotian melangkah masuk. Tepat saat Yang Xiaotian memasuki Azure God Cave Mansion, di suatu tempat di Celestial Burial Mountain, tiba-tiba, sinar warna-warni dari Sword Qi membumbung tinggi ke angkasa, mengaduk angin dan awan. Para siswa gunung pemakaman surgawi tercengang. Tak lama kemudian, berita pun menyebar, Wei Zongyuan telah memadatkan hati pedang Buddha emas ke-7. Akademi pemakaman surgawi terguncang. Hati pedang Buddha emas juga merupakan salah satu hati pedang yang terkuat. Liang Lin, Chen Sa, dan yang lainnya, setelah mengetahui bahwa Wei Zongyuan telah memadatkan hati pedang Buddha emas ke-7,
sangat gembira tak terkira, dan mereka berteriak ke surga, Tuan Muda tak terkalahkan. Bagi seseorang seusia Wei Zongyuan, mampu memadatkan hati pedang Buddha emas ketujuh adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kekaisaran Sumber Buddha. Wang Qing, setelah mendengar bahwa Wei Zongyuan telah memadatkan hati pedang Buddha emas ketujuh, juga sangat terkejut. Setelah beberapa lama, dia berkata, dalam pertempuran yang menentukan 2 bulan dari sekarang, Yang Xiaotian pasti akan kalah. Dengan jiwa bela diri Wei Zongyuan tingkat 14, 10 inti emas tingkat tertinggi, tubuh pedang raja cerah yang tak tergoyahkan yang telah dikultivasikan hingga lapisan ke-10, dan 7 hati pedang Buddha emas, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya dalam alam yang sama. Saat dunia luar sedang ramai dengan proses pemadatan hati pedang Buddha emas ke-7 milik Wei Zongyuan, Yang Xiaotian telah tiba di aula depan Azure God Cave Mansion. Di aula depan Azure God Cave Mansion, semuanya bermandikan cahaya kemasan. Saat Yang Xiaotian masuk, cahaya kemasan itu menyatu menjadi dewa emas setinggi 100 meter. Dewa emas di hadapannya juga merupakan kesadaran surgawi yang ditinggalkan oleh Dewa Biru di masa lalu. Anakku, kau akhirnya datang, kata kesadaran surgawi Dewa Biru kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum. Dewa Biru Langit, jawab Yang Xiaotian penuh hormat. Dewa Biru berkata sambil tersenyum, gua Dewa Biru ini terdiri dari 5 istana. Istana pertama hanya bisa dibuka dengan kekuatan 18 prasasti pedang. Di dalam istana pertama ada air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat. Mendengar ini, Yang Xiaotian merasa sangat gembira. Itu berarti air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat berada tepat di aula depan pertama tempat dia berdiri sekarang. Istana kedua membutuhkan ramuan surgawi dan cincin jiwa berusia 1.000.000 tahun untuk dibuka, yang berisi pedang Dewa Azure dan teknik pedang Dewa Azure. Istana ketiga hanya bisa dibuka dengan 14 hati pedang terkuat dan berisi setelan Dewa Azure, termasuk tangan Dewa Azure. Istana keempat membutuhkan 14 takdir surgawi terkuat untuk dibuka, di dalamnya terdapat ramuan Dewa Biru. Istana kelima hanya dapat dibuka dengan 14 buah suci primordial, dan di sanalah bersemayam hati Dewa Biru. Saat kesadaran surgawi Dewa Biru mengucapkan kata-kata ini, kesadaran itu mulai menghilang, sama seperti yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Yang Xiaotian berdiri di sana, tercengang. Dia akhirnya mengerti apa saja 5 syarat yang disebutkan oleh Dewa Biru di Jalan Pedang. Ramuan surgawi, cincin jiwa berusia jutaan tahun, 14 hati pedang terkuat, 14 takdir surgawi terkuat, dan 14 buah suci primordial. Hanya dengan memenuhi kelima kondisi ini dia dapat benar-benar mengintegrasikan hati Dewa Biru. Yang Xiaotian kehilangan kata-kata. Kondisi-kondisi ini, masing-masing lebih sulit diatasi daripada sebelumnya. Masing-masing lebih kejam dari sebelumnya. Bab 294 Hutan Binatang Jiwa. Petik 2. Mengumpulkan 14 takdir surgawi terkuat jauh lebih sulit daripada memadatkan 14 hati pedang terkuat. Memang, untuk mengumpulkan 14 takdir surgawi terkuat adalah 10 kali lebih sulit daripada memadatkan 14 hati pedang terkuat. Dan untuk mengumpulkan 14 buah suci primordial, itu bahkan lebih sulit, ratusan kali lebih menantang. Setelah tingkat kultivasi seorang seniman bela diri mencapai puncak alam kaisar, mereka dapat mulai memadatkan takdir surgawi. Akan tetapi, tidak semua yang mencapai puncak alam kaisar dapat memadatkan takdir surgawi. Prasyaratnya sangat menyiksa, sama seperti tidak semua seniman bela diri berhasil memadatkan hati pedang. Mereka yang mampu memadatkan takdir surgawi setelah mencapai puncak alam kaisar sangatlah langka. Bahkan lebih jarang lagi menemukan seseorang yang dapat mengumpulkan 10 takdir surgawi. Adapun 14 takdir surgawi terkuat, Yang Xiaotian belum pernah mendengar hal seperti itu. Ketika tingkat kultivasi seorang seniman bela diri mencapai puncak alam suci, mereka dapat mulai memadatkan buah suci. Akan tetapi, syarat untuk memadatkan buah suci bahkan lebih sulit daripada untuk takdir surgawi, dan di antara banyak orang di puncak alam suci yang pernah ditemui Yang Xiaotian, dia belum pernah bertemu seorang pun yang dapat memadatkan buah suci. Belum lagi 14 buah suci primordial. Primordial merujuk pada asal mula energi vital langit dan bumi, pada asal muasal Dao surgawi. Buah suci primordial juga merupakan yang terkuat di antara buah suci. Tidak ada satu orang pun di dunia jiwa bela diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah mampu memadatkannya dengan sukses. Junior Dewa Biru ingin kamu memadatkan harta karun emas kelas dewa, mengumpulkan cincin jiwa 1.000.000 tahun, 14 hati pedang terkuat, 14 takdir surgawi terkuat,
dan 14 buah suci purba untuk meletakkan fondasi paling mendalam antara surga dan bumi, kata Guru Ding. Kata-katanya penuh dengan makna, jika kamu berhasil mencapai ini, kenaikanmu ke tingkat dewa akan memungkinkanmu untuk menjelajah lebih jauh lagi. Nanti, kau akan berterima kasih pada junior Dewa Biru. Lagi pula, saat ini kau belum bisa menyerap kekuatan hati Dewa Biru, hanya ketika kau mencapai puncak alam suci, barulah kau bisa menyerapnya. Kalau tidak, bahkan sepersejuta kekuatan hati Dewa Biru bisa membuatmu meledak jutaan kali. Mendengar ini, Yang Xiaotian terdiam. Sebenarnya, dia memahami prinsip-prinsip ini dengan sangat baik. Namun, mengetahui bahwa hati Dewa Biru ada tepat di depan matanya, namun tidak dapat dicapai untuk digabungkan, membuatnya agak tidak dapat menerima situasi tersebut. Setelah beberapa saat, kondisi pikiran Yang Xiaotian menjadi tenang. Mulai sekarang, dia harus 100 kali lebih rajin. Tidak ada jalan lain, selain bekerja keras. Dia mengamati aula besar, sekarang dia perlu mencari air guntur kesengsaraan surgawi tingkat 9. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian menemukan sepanci air guntur kesengsaraan surgawi tingkat 9. Namun, pot emas ini terlihat agak aneh dari sudut pandang orang. Bentuknya menyerupai pispot. Ekspresi Yang Xiaotian aneh, dia bertanya-tanya apakah ini bisa jadi pispot yang pernah digunakan oleh Dewa Biru tua sendiri. Karena kecurigaan itu, dia mengendusnya. Tidak perlu menciumnya, ini adalah artefak surgawi kuno, kata Guru Ding. Yang Xiaotian tercengang, artefak surgawi kuno. Dia mengamati lagi pot biasa-biasa saja di tangannya. Namun, artefak itu rusak, lanjut Guru Ding, formasi dewa bawaan di dalamnya sangat rusak, sekarang hanya bisa digunakan sebagai artefak dewa luar angkasa yang unggul. Dengan kata lain, sekarang hanya bisa digunakan untuk menampung sesuatu. Yang Xiaotian tidak dapat menahan perasaan kecewa. Apakah ada cara untuk memperbaiki artefak surgawi kuno ini? Tanya Yang Xiaotian. Master Ding menggelengkan kepalanya, memperbaiki formasi dewa bawaan lebih sulit daripada mencapai surga, itu akan membutuhkan lusinan bahan dewa bawaan. Di benua Dewa Azure, sebaiknya kamu tidak perlu memikirkannya. Yang Xiaotian mengangguk. Dia hanya bertanya karena iseng. Dia tahu betul betapa sulitnya memperbaiki formasi ketuhanan bawaan. Di benua Dewa Biru, menemukan lusinan materi keilahian bawaan adalah tugas yang mustahil. Saat ia membuka periuk emas itu, energi petir menyambar dan beragam fenomena bermunculan, memperlihatkan bayangan Dewa Petir kuno dan manifestasi ribuan binatang Dewa Petir. Petik 2. Yang Xiaotian memperkirakan secara kasar jumlah ki pedang 9 warna di dalam panci, seharusnya ada lebih dari 200 suap. Binatang jiwa yang berumur sejuta tahun membutuhkan 100 suapan. Seharusnya itu cukup bagi Master Ding untuk menghadapi binatang jiwa berusia 2 juta tahun, bukan? Dengan Raja Jiwa Bela Diri tertinggi kembarnya, dia harus memburu binatang jiwa berusia 2 juta tahun. Yang Xiaotian bertanya pada kuali obat. Hampir tepat, kata kuali obat. Setelah itu, Yang Xiaotian mencari di aula besar sekali lagi dan menemukan bahwa selain dari sepanci air guntur kesengsaraan, tidak ada yang lain, jadi dia harus keluar dari rumah gua Dewa Azure. Dia akan kembali setelah dia memadatkan cincin jiwa berusia jutaan tahun, lalu membuka ruang kedua dan memperoleh pedang Dewa Biru dan teknik pedang Dewa Biru dari dalamnya. Teknik pedang Dewa Biru dianggap sebagai ilmu pedang nomor 1 di benua Dewa Biru, namun kekuatannya masih belum diketahui. Saat Yang Xiaotian muncul dari Azure God Cave Mansion, hari bahkan belum sehari. Yang Xiaotian mulai berkultivasi di puncak gunung pemakaman surgawi. Sehari kemudian, Celestial Burial Mountain ditutup. Yang Xiaotian dan yang lainnya semuanya diangkut keluar gunung. Saat Yang Xiaotian hendak pergi bersama leluhur iblis surga pemusnahan, Long Batian, dan beberapa orang lainnya setelah keluar dari gunung pemakaman surgawi, dia bertemu dengan Wei Zongyuan dan kelompoknya. Awalnya, Yang Xiaotian tidak ingin repot dengan Wei Zongyuan dan yang lainnya, berencana untuk kembali dan memurnikan roh pedang bawaan dan memadatkan hati pedang ke-9, tetapi Liang Lin, salah satu bawahan Wei Zongyuan, menghentikannya. Liang Lin berkata dengan nada sombong, Yang Xiaotian, jika kamu berlutut dan mengakui kekalahan sekarang, Tuan Muda kami mungkin akan mempertimbangkan untuk menunjukkan belas kasihan kepadamu dalam pertempuran 2 bulan dari sekarang. Enyahlah. Yang Xiaotian berkata dengan dingin. Dengan jentikan santai dari leluhur iblis surga yang memusnahkan, Liang Lin menjerit sengsara saat dia tertembak ke belakang, menabrak entah berapa banyak pohon besar sebelum menghilang dari pandangan Yang Xiaotian.
Melihat bagaimana leluhur iblis surga pemusnahan dengan mudah melemparkan Liang Lin dari pandangannya hanya dengan jentikan tangannya, Wei Zongyuan dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Chen Sa dan yang lainnya, yang beberapa saat sebelumnya tampak sombong, kini pucat dan tak berdarah. Apakah ada hal lain? Yang Xiaotian bertanya sambil menatap Wei Zongyuan, Chen Sa, dan yang lainnya yang menghalangi jalannya. Wajah Wei Zongyuan berubah warna, dan akhirnya, dia minggir untuk memberi jalan. Yang Xiaotian berjalan melewati Wei Zongyuan. Melihat sosok Yang Xiaotian yang semakin menjauh, Wei Zongyuan merasa sangat terhina, ekspresi wajahnya berubah sangat jelek. Yang Xiaotian ini terlalu sombong. Chen Sa berkata dengan marah dan penuh kebencian, dia pikir dia siapa. Mata Wei Zongyuan juga dipenuhi dengan niat membunuh, dalam pertempuran 2 bulan dari sekarang, aku akan membuatnya berlutut dan menjilati jari kakiku. Kemudian dia berkata, besok, kita akan berangkat ke hutan binatang jiwa. Setelah 2 bulan, sekembalinya, dia akan menginjak-injak Yang Xiaotian dengan kejam di bawah kakinya. Dia akan membuat seluruh kekaisaran sumber Buddha memperhatikannya. Setelah pergi, Yang Xiaotian menemukan puncak tak berpenghuni untuk mulai memurnikan 7 roh pedang bawaan yang diperolehnya di Gunung Pemakaman Surgawi. Setengah bulan kemudian, dada Yang Xiaotian bersinar ketika satu demi satu, jantung pedang 9 warna melonjak dengan cahaya, di belakang jantung pedang ke-8, jantung pedang ke-9 berkedip-kedip masuk dan keluar, siap untuk menyatu tetapi akhirnya gagal terbentuk dengan sukses. Pada malam hari, ki pedang di sekitar Yang Xiaotian menghilang, dan dia berhenti. Dia telah memurnikan ke-7 roh pedang bawaan, namun dia masih belum dapat memadatkan hati pedang 9 warna yang ke-9. Dia telah menyentuh ambang jantung pedang ke-9, tetapi dia tidak dapat melewatinya. Setiap kali dia mencoba memadatkan jantung pedang ke-9, dia dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Mengkonsolidasikan jantung pedang ke-9 ternyata lebih sulit dari yang dibayangkannya. Yang ke-9 seperti ini, belum lagi yang ke-10 dan ke-11. Namun, sekarang setelah dia menyentuh ambang batas, dia pasti akan berhasil memadatkannya di lain waktu. Malam itu, Yang Xiaotian meninggalkan Akademi Pemakaman Surgawi dan menuju hutan binatang jiwa. Kali ini, dia tidak membawa siapapun, meninggalkan leluhur iblis surga pemusnahan, Long Batian, dan beberapa orang lain untuk menunggu kepulangannya ke akademi. Tidak jauh dari Celestial Burial Academy, Yang Xiaotian langsung menunggangi Azure Thunder Python, melaju kencang menuju Soul Beast Forest dengan kekuatan penuh. Bab 295 Neraka Jurang. Di jalan, Yang Xiaotian tidak berdiam diri, ia duduk bersila di atas kepala ular piton guntur biru yang menyerupai gunung untuk berkultivasi. Untuk memadatkan cincin jiwa, seseorang harus menerobos ke Kaisar Bela Diri. Sebelum memasuki hutan binatang jiwa, dia harus menerobos ke tingkat Kaisar Bela Diri. Namun, Yang Xiaotian telah mencapai puncak Martial Ancestor dengan 10 lapisan, menerobos ke Martial Emperor tidaklah sulit. Jadi, sebelum tiba di Soul Beast Forest, ia berhasil menerobos ke Emperor Realm. Setelah memasuki hutan binatang jiwa, Yang Xiaotian terus terbang hingga ke ujung hutan binatang jiwa bersama ular piton guntur biru dan kilin api es. Menurut Bing Tua dan Meng Tua, untuk menemukan binatang jiwa berusia 1.000.000 tahun, hanya ada satu tempat di hutan binatang jiwa yang memungkinkan hal itu, ujung hutan binatang jiwa, jurang neraka. Berbicara tentang Hell Abyss, baik Azure Thunder Python maupun Ice Flame Kilin hampir tidak dapat menyembunyikan rasa takut di hati mereka. Neraka jurang merupakan tempat yang paling mengerikan di benua Dewa Biru. Apakah neraka benar-benar menakutkan? Yang Xiaotian bertanya, memperhatikan ekspresi ketakutan dari Azure Thunder Python dan Ice Flame Kilin. Baik Azure Thunder Python maupun Ice Flame Kilin mengangguk dengan wajah yang sangat serius. Ribuan tahun yang lalu, 17 roh surgawi bergandengan tangan untuk memasuki neraka. Pada akhirnya, hanya satu yang berhasil lolos, kata Ice Flame Kilin, suaranya menjadi agak tidak wajar. Orang yang lolos adalah Guru Sumber Buddha. Guru Sumber Buddha. Yang Xiaotian tersentak kaget. Master Buddha Sos adalah pakar nomor 1 saat ini di Kekaisaran Buddha Sos. Dan juga ahli nomor 1 di antara kerajaan-kerajaan sekitarnya. Guru Buddha Sos adalah yang terlemah di antara 17 roh surgawi tersebut, tambah Ice Flame Kilin. Ia lolos karena ia memiliki relik yang diwariskan dari Buddha kuno, Kasaya Sang Tathagata. Dengan mengandalkan harta karun Buddha kuno, Kasaya milik Tathagata, ia berhasil melarikan diri. Meski begitu, ia hampir mati di neraka. Ribuan tahun telah berlalu,
dan siapa yang tahu apakah lukanya telah sembuh sekarang. Yang Xiaotian sangat terguncang. Master of Buddha Sos adalah ahli teratas saat ini di Kekaisaran Buddha Sos dan yang terlemah dari 17 orang yang memasuki neraka. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya yang lain saat itu. Meski begitu, semuanya mati di neraka jurang. Ketika Guru Buddha Sos melarikan diri kembali, dia berkata bahwa di dalam neraka jurang, ada makhluk yang sangat menakutkan. Tidak seorang pun tahu berapa tahun makhluk itu hidup, kata ular piton guntur biru dengan lidah kering. Dia berkata bahwa di dasar neraka jurang, semuanya gelap, dan dia diselimuti oleh kekuatan kegelapan, sehingga mustahil untuk melihat wujud aslinya. Yang dia tahu hanyalah bahwa makhluk itu lebih besar dari gunung dewa kuno, dengan mata merah darah yang lebarnya bermil-mil. Dengan satu gerakan cakarnya, dia membunuh setengah dari mereka. Dengan satu gesekan, 7 atau 8 roh surgawi yang kuat terbunuh. Dia menyatakan dirinya sebagai Abyssal Master, lanjut Azure Thunder Python. Apakah Abyssal Master ini telah hidup selama 1.000.000 tahun atau tidak, tidak diketahui. Hati yang Xiaotian tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sang Master Abyss, iya. Mudah-mudahan Abyssal Master ini memang berusia 1.000.000 tahun. Perjalanannya tanpa kejadian apapun. Seorang pria dan 2 binatang terbang dengan kecepatan penuh menuju Hell Abyss. Karena semua seniman bela diri di benua Dewa Biru yang berhasil mencapai Kaisar Bela Diri perlu memadatkan cincin jiwa, banyak di antara mereka yang memburu binatang jiwa di hutan. Perkelahian terlihat hampir di mana-mana. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian terus masuk lebih dalam ke hutan binatang jiwa, pertemuan dengan orang yang berkelahi pun berangsur-angsur berkurang. Setelah 1 hari, semua binatang jiwa yang ditemuinya hampir semuanya berusia puluhan ribu tahun. 3 hari kemudian, kekuatan binatang jiwa tersebut menjadi semakin kuat. Awalnya, merasakan kehadiran kuat dari Azure Thunder Python dan Ice Flame Kilin dari jauh, Soul Beast itu tidak berani mendekat. Namun setelah menjelajah lebih dalam ke Soul Beast Forest, bahkan aura kuat dari 2 Beast God itu tidak dapat menekan Soul Beast ini. Serangan para Soul Beast tersebut semakin sering terjadi. Petik 2. Oleh karena itu, kecepatan Yang Xiaotian dan rekan-rekannya sangat terpengaruh. Pada akhirnya, Yang Xiaotian menyuruh Old Bing dan Old Meng menahan aura mereka semampunya. Sementara Yang Xiaotian bergegas menuju Hell Abyss, Wei Zongyuan juga memburu Soul Beast jauh di dalam Soul Beast Forest. Untuk memastikan Wei Zongyuan dapat memburu binatang jiwa yang memuaskan, gurunya, Dewa Pedang Langit Iblis, secara pribadi menemaninya ke hutan binatang jiwa. Bukan hanya Dewa Pedang Langit Iblis, bahkan pemimpin klan Merak, Lan Tianchang, juga menemani Wei Zongyuan ke hutan binatang jiwa untuk berburu binatang jiwa. Wei Zongyuan telah memasuki hutan binatang jiwa setengah bulan lebih awal dari Yang Xiaotian, tetapi, selama setengah bulan ini, dia belum menemukan binatang jiwa yang memuaskannya. Pada malam hari, mereka bertiga duduk di sekitar api unggun. Tuan, kudengar ada kehidupan yang sangat mengerikan di neraka, Wei Zongyuan tiba-tiba berkata. Begitu Wei Zongyuan menyebut tentang neraka, bahkan raut wajah Dewa Pedang Langit Iblis dan Lan Tianchang pun berubah drastis. Keberadaan itu, kau seharusnya tidak perlu memikirkannya. Setelah terdiam beberapa saat, Dewa Pedang Langit Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, di benua Dewa Biru Langit, tidak ada seorang pun yang bisa membunuh keberadaan itu. Wei Zongyuan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah keberadaan itu benar-benar menakutkan. Lan Tianchang tersenyum masam dan berkata, mengerikan. Jika makhluk itu keluar dari neraka, seluruh benua Dewa Biru akan menjadi neraka, dan bahkan jika Ibu Buddha kembali, dia tidak akan mampu menekan keberadaan itu. Kecuali jika Dewa Azure bergerak, kata Dewa Pedang Langit Iblis dengan ekspresi rumit. Meski begitu, bahkan jika makhluk itu bisa dibunuh, tidak ada jiwa bela diri yang bisa menyerap jiwa binatangnya. Betapa mengerikannya jiwa binatang itu, bahkan roh bela diri tertinggi pun akan langsung meledak. 7 hari lagi berlalu. Yang Xiaotian, bersama dengan Azure Thunder Python dan Ice Flame Kilin, telah mencapai bagian terdalam hutan binatang jiwa. Sekarang, hanya tinggal 10.000 mil lagi menuju Hell Abyss. Akan tetapi, kekuatan Azure Thunder Python dan Ice Flame Kilin terbatas, dan mereka tidak dapat melangkah lebih jauh, hanya mampu mengawal Yang Xiaotian sampai ke titik ini. Yang Xiaotian meminta kedua binatang itu untuk menunggunya di sana, dan kemudian terus terbang menuju Hell Abyss di bawah perlindungan Medicine Cauldron. Tiba-tiba seekor kalajengking racun raksasa menyerang Yang Xiaotian. Kalajengking racun ini tingginya ratusan sang. Kakinya saja panjangnya mencapai ratusan sang,
dan kakinya ditutupi dengan duri-duri beracun yang berdempetan. Tubuh kalajengking itu memiliki mata hitam yang tak terhitung jumlahnya. Melihat kalajengking racun ini dan merasakan aura roh surgawi yang luar biasa kuat, Yang Xiao Tian terkejut. Berdebar, kaki kalajengking beracun menghantam perisai cahaya emas. Akan tetapi, kalajengking racun alam roh surgawi ini langsung terpental dan jatuh terguling-guling oleh kekuatan perisai cahaya emas. Melihat ini, Yang Xiao Tian akhirnya merasa sedikit tenang di dalam hatinya. Saat mendekati neraka, Yang Xiao Tian menghadapi serangan dari beberapa binatang jiwa alam roh surgawi. Terlebih lagi, semua binatang jiwa ini berasal dari sistem gelap dan beracun. Akhirnya, Yang Xiao Tian melihat neraka dari jauh. Kabut hitam mengepul terus-menerus keluar dari Hell Abyss, membuatnya tampak seperti dunia bawah sungguhan dari kejauhan. Bahkan tanpa mendekati neraka, aura yang sangat kuat dan mengerikan menyelimuti langit dan bumi, membuat Yang Xiao Tian sulit bernapas. Bahkan dengan perisai cahaya emas milik Guru Ding sebagai perlindungan, Yang Xiao Tian masih merasa sangat tertekan hingga dia tidak bisa bernapas. Di tempat ini, tidak ada binatang jiwa yang terlihat, bahkan binatang jiwa alam roh surgawi pun tidak berani mendekati jurang neraka. Keheningan yang mematikan, begitu sunyi hingga membuatnya gelisah. Berkeringat deras karena gugup, Yang Xiao Tian akhirnya mencapai tepi Hell Abyss. Melihat ke bawah, Hell Abyss tampak seperti binatang Hell Abyss dengan rahangnya yang besar terbuka lebar, menunggunya untuk masuk. Bab 296, akhirnya bertemu dengan Master Abyssal. Yang Xiao Tian menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan seni naga primordial hingga batas maksimal, meningkatkan pertahanan tubuh Kaisar Naga miliknya hingga maksimal. Tubuhnya ditutupi sisik naga, dan di belakangnya, sayap naga sejati sepanjang 100 meter terbentang saat ia melompat turun. Walaupun dia tahu bahwa tubuh Kaisar Naga miliknya hampir tidak ada gunanya di mata makhluk seperti Abyssal Master, dia pikir memiliki lapisan pertahanan tambahan selalu bagus. Sekarang Yang Xiao Tian telah menerobos ke alam Kaisar bela diri, dia bisa terbang tanpa bergantung pada kekuatan surgawi tertinggi, 1000 pedang berjalan di langit. Saat ia melangkah ke dalam Hell Abyss, energi dingin Black Glow yang tak terbatas menyerbu ke arahnya seperti tsunami. Serangan itu mengenai perisai cahaya emas, bergema dengan dampak gemuruh yang terus-menerus. Kalau bukan karena perisai cahaya emas, hantaman tadi mungkin akan membuat Yang Xiao Tian terlempar kembali ke atas. Yang Xiao Tian dengan hati-hati terus turun. Kegelapan bergulung dan bergejolak. Dinginnya menusuk. Dinginnya jurang tak kalah menyengat dari energi dingin cahaya hitam di kediaman Dewa Pengobatan 1000 Buddha. Dan dengan hawa dingin yang menyusup ke setiap celah, Yang Xiao Tian tidak punya pilihan selain memanggil api bumi. Dengan pemanggilan api bumi, cahaya di sekelilingnya menjadi jauh lebih terang. Akan tetapi, bahkan api abnormal nomor 1, api bumi, hanya dapat menerangi 100 meter di sekitarnya. Di luar jarak 100 meter, kegelapan masih menyelimuti. Semakin dalam ia terjatuh ke jurang, semakin sunyi suasananya, begitu sunyi hingga tak terdengar suara apapun, bahkan angin pun seakan menghilang di tempat ini. Di luar jurang, auman binatang jiwa tak henti-hentinya, namun begitu memasuki jurang, auman binatang jiwa pun lenyap. Di sini, tampaknya ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi semua suara dari dunia luar. Semakin ke bawah dia turun, semakin tegang Yang Xiao Tian. Waktu terus berjalan. Setelah tenggelam selama sekitar 10 menit, dia masih tidak dapat melihat dasar. Tanpa kontak dengan langit di atas maupun tanah di bawah, Yang Xiao Tian merasa seperti sepenuhnya tenggelam dalam rawa gelap tak berujung. Tiba-tiba, suara resonansi muncul dari dasar jurang. Rasanya seperti puluhan ribu guntur dahsyat meledak, dan seluruh jurang berguncang tanpa henti. Pikiran Yang Xiao Tian berdengung karena ledakan itu, dan dia sangat terkejut, suara apa itu? Mungkinkah benar? Itu suara dengkurannya, terdengar suara Medicine Cauldron. Dengkuran Abyssal Master, satu dengkuran bagaikan puluhan ribu guntur dahsyat yang meledak. Rambut Yang Xiao Tian berdiri tegak. Itu sungguh luar biasa. Untungnya, setelah satu dengkuran, tidak ada dengkuran kedua. Jurang itu sekali lagi kembali pada keheningan yang mematikan. Yang Xiao Tian terus turun ke bawah. Setelah waktu yang tidak diketahui, akhirnya, dia melihat tanah. Ketika kakinya menyentuh tanah, tanah terasa kering dan padat. Yang Xiao Tian belum berjalan jauh ketika dia melihat setumpuk tulang di kejauhan. Setelah mengamati lebih dekat, dia melihat bahwa tulang-tulang itu memancarkan aura keilahian yang menakjubkan. Ini adalah sisa-sisa roh surgawi.
Jantung Yang Xiaotian berdebar kencang. Itulah pertama kalinya dia melihat tulang-tulang seorang pembangkit tenaga roh surgawi. Para pembangkit tenaga roh surgawi sangat diagungkan di benua Dewa Biru, dan sekarang, melihat sisa-sisanya dari dekat sungguh sangat mengejutkan. Di samping sisa-sisa roh surgawi, dia menemukan pedang panjang bermutu surgawi. Namun pedang panjang tingkat dewa itu rusak. Terpecah menjadi 3 bagian, berserakan di samping sisa-sisanya. Artefak surgawi itu tidak bisa dihancurkan, bahkan pembangkit tenaga roh surgawi tidak mungkin dapat menghancurkannya dengan pemboman gila-gilaan. Namun sekarang, pedang panjang artefak surgawi ini tergeletak rusak di sini. Tidak jauh dari pedang panjang, Yang Xiaotian juga menemukan cincin luar angkasa. Melihat cincin luar angkasa ini, jantung Yang Xiaotian mulai berdebar kencang. Tanpa diragukan lagi, ini adalah cincin luar angkasa dari pusat kekuatan roh surgawi itu. Yang Xiaotian mengambil cincin luar angkasa dan membukanya untuk melihat isinya, hanya untuk melihatnya dipenuhi dengan berbagai batu roh, hampir semuanya berkualitas tinggi. Selain batu roh berkualitas tinggi, ada juga banyak bahan alkimia. Di samping itu, ada juga sejumlah kitab rahasia dan teknik kultivasi. Yang Xiaotian mengambil cincin luar angkasa dan pedang patah itu lalu mulai mencari Master Abyssal. Namun, setelah setengah hari, Yang Xiaotian telah mencari di setiap sudut dan celah di dasar abis, tetapi dia masih belum menemukan jejak Abyssal Master. Sebaliknya, ia menemukan 15 kerangka roh surgawi. Jelaslah, roh-roh surgawi ini adalah pembangkit tenaga roh surgawi yang telah masuk bersama guru sumber Buddha. Tepat saat Yang Xiaotian tengah memikirkan di mana Abyss Master bersembunyi, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Tidak, bukan hanya di bawah kakinya, seluruh tanah Abyss bergetar. Seolah-olah ada makhluk super mengerikan yang akan muncul dari kedalaman bumi. Tanah mulai retak pada tingkat yang mengkhawatirkan. Bukan hanya satu area yang retak, melainkan setiap sudut tanah. Tiba-tiba, tanah di bawah Yang Xiaotian mulai menonjol ke atas. Wajah Yang Xiaotian berubah, dan dia segera membentangkan sayap naga sejatinya untuk terbang ke atas. Saat Yang Xiaotian terus terbang, tanah pun terus menonjol ke atas, seolah-olah setinggi apapun ia terbang, tanah pun akan menonjol tinggi pula. Saat tanah terus meninggi, makhluk hitam yang tak terbayangkan besarnya muncul di depan Yang Xiaotian. Makhluk hitam ini, diselimuti energi gelap yang bergulir, memiliki 2 mata seperti danau luas berwarna merah darah. Ketika ia berdiri, ia menutupi langit, seakan-akan hendak meledakkan seluruh neraka. Jurang neraka itu luas, dan Yang Xiaotian mengetahui hal ini dengan baik. Ia terbang selama setengah hari hanya untuk menyeberanginya sekali. Tetapi sekarang, saat makhluk hitam raksasa ini berdiri, jurang neraka tampak luar biasa sempit. Yang Xiaotian menatap Master Abyss di depannya, yang memuntahkan energi hitam tak berujung, hampir memenuhi seluruh Hell Abyss, dan merasa ngeri. Tanda seru. Besar sekali. Tidak heran dia tidak dapat menemukan Abyssal Master lebih awal. Seluruh Hell Abyss ternyata adalah Abyssal Master. Tanah yang diinjaknya adalah punggung Abyssal Master, atau mungkin pantatnya. Mengira dia mungkin menginjak pantatnya, kaki Yang Xiaotian mulai kesemutan. Akhirnya, Abyssal Master berdiri tegak sepenuhnya. Saat menatap Abyssal Master, Yang Xiaotian teringat pada Azure Thunder Python dan Ice Flame Kilin. Bing Tua dan Meng Tua memang cukup besar, tetapi jika dibandingkan dengan Abyssal Master ini, mereka seperti anak ayam kecil. Kedua mata merah darah milik Abyssal Master menatap ke arah Yang Xiaotian, memberikan perasaan menyeramkan saat berbicara, "Si kecil, apakah kau mencariku?" Sebelumnya, dengkurannya bagaikan jutaan guntur surgawi yang meledak. Sekarang, saat ia berbicara, itu bukan hanya jutaan guntur surgawi, seluruh Abyss beresonansi, gemanya terus berlanjut dan terus berlanjut. "Benar, aku sedang mencarimu," kata Yang Xiaotian sambil berusaha tetap tenang. "Mencariku? Untuk apa?" Abyssal Master terus menatap Yang Xiaotian, bingung bagaimana dia bisa masuk. "Untuk membunuhmu." Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Untuk menyerap jiwa binatangmu dan memadatkan cincin jiwa sejuta tahun." Abyssal Master terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Tawanya mengguncang Abyss dengan dahsyat sementara bebatuan berjatuhan seperti hujan dari tebing-tebing tinggi di sekeliling Abyss. "Si kecil, kau ingin membunuhku?" Abyssal Master tertawa, "Tahukah kau berapa lama aku telah hidup? Aku telah hidup selama hampir 2 juta tahun. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang berkata bahwa mereka ingin membunuhku, untuk menyerap jiwa binatangku." Ia tidak marah, tetapi terkekeh. "Kau punya nyali, bocah kecil.
Bagaimana dengan ini? Aku juga tidak akan membunuhmu. Aku sangat bosan di neraka abis ini, jadi mengapa kau tidak tinggal di sini bersamaku di dasar abis? Adapun berapa lama menemaninya, tentu sampai hari ia naik ke 9 langit. Tepat saat dia selesai berbicara, Yang Xiaotian berteriak, Tuan Ding. Bab 297, Jiwa Binatang dari Master Abyssal. Saat lolongan Yang Xiaotian bergema, tiba-tiba tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan seberkas cahaya keemasan melesat lurus ke langit. Saat cahaya keemasan membumbung ke angkasa, seluruh jurang pun diterangi. Jurang yang awalnya diselimuti laut gelap milik Abyssal Master, begitu gelapnya hingga membuat orang sesak napas, namun kini, kegelapan yang pekat, setebal air, benar-benar tertutupi oleh cahaya keemasan. Cahaya keemasan menembus setiap sudut neraka. Laut gelap milik Abyssal Master seakan diselimuti lapisan emas. Bahkan Abyssal Master tampak diselimuti lapisan cahaya keemasan. Di mata Abyss Master yang tercengang, kuali obat yang bersinar keemasan mulai mengembang dengan liar. Kuali obat yang awalnya setinggi manusia, membengkak hingga 10 zang, 100 zang, 1000 zang dalam sekejap. Akhirnya, 10.000 zang. Bahkan menjadi lebih besar dari bentuk asli Abyssal Master. Kekuatan surgawi yang tak terbatas, bagaikan lautan tak berujung, tersapu keluar dari kuali obat. Yang Xiaotian tercengang menyaksikan perubahan kuali obat. Dia pernah melihat kuali obat beraksi sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya tumbuh begitu besar, dan pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan kuali obat yang begitu agung. Apakah ini wujud asli Master Ding? Sial, wujud asli Master Ding benar-benar sebesar ini. Pada saat itu, semua makhluk kuat yang telah memasuki hutan binatang jiwa melihat kolom cahaya keemasan yang sangat mengerikan melesat ke 9 surga. Ia menerangi wilayah sekitar Hell Abyss satu demi satu. Wei Zongyuan, Dewa Pedang Langit Iblis, dan Lan Tianchang, yang telah memasuki hutan binatang jiwa untuk berburu binatang jiwa, juga melihat kolom cahaya keemasan yang menakjubkan ini. Arah ini adalah lokasi neraka jurang. Wajah Dewa Pedang Langit Iblis berubah drastis. Itu neraka jurang, sesuatu telah terjadi di neraka jurang. Wajah Lan Tianchang juga berubah drastis. Mereka tahu seperti apa neraka itu. Jika ada yang salah di sana, itu akan menjadi peristiwa yang menggemparkan. Sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan dunia. Mungkinkah seseorang telah memasuki neraka? Siapakah penguasa tertinggi itu? Mungkinkah itu adalah Dewa Beruang Biru, Dewa Binatang Purba? Lan Tianchang berbicara dengan suara gemetar. Dalam pandangannya, satu-satunya orang yang mampu memasuki neraka jurang dan berani menghadapi penguasa jurang adalah penguasa binatang gunung Dewa Biru, Dewa Binatang Kuno, Tuan Beruang Biru. Dewa Pedang Langit Iblis menarik napas dalam-dalam, hendak berbicara, ketika tiba-tiba, ledakan dahsyat menggelegar dari jurang neraka. Suaranya begitu dahsyat, tidak diketahui seberapa jauh jangkauannya. Seluruh hutan binatang jiwa bergetar hebat. Kekuatan dahsyat yang berpusat di Hell Abyss mulai menyerang ke segala arah. Di atas neraka, lubang hitam spasial yang mengerikan diledakkan oleh kekuatan yang menakutkan ini. Ledakan yang menggemparkan ini mendinginkan jiwa surgawi semua binatang jiwa di sekitar jurang neraka dalam alam roh surgawi, membuat mereka berlarian dalam kepanikan dan melolong tanpa henti. Seluruh hutan binatang jiwa tampak seperti berada di ambang kiamat. Dewa Pedang Langit Iblis terkejut dan membawa Wei Zongyuan bersamanya, terbang ke langit, kita harus mundur cepat. Lan Tianchang juga lari ketakutan, melipat kakinya dan berlari. Jika binatang jiwa dari hutan binatang jiwa mengamuk secara bersamaan, tentu akan sangat mengerikan. Dan terlebih lagi dengan begitu banyaknya binatang jiwa alam roh surgawi yang gempar. Para ahli dari berbagai sekte dan keluarga yang telah memasuki hutan binatang jiwa juga berhamburan keluar karena ketakutan. Pada saat ini, di dalam Hell Abyss, Medicine Cauldron Raksasa dan Abyssal Master Raksasa memulai serangkaian tabrakan yang menghancurkan surga. Bagaikan orang kuat emas dan orang kuat gelap yang terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Ledakan hantian terus bergema. Kekuatan penghancur itu melemparkan Yang Xiaotian langsung ke tebing jurang yang terjal. Yang Xiaotian sangat terguncang hingga ia meragukan dewa dunia. Dia begitu terguncang hingga langit menjadi bumi, dan bumi menjadi langit. Segalanya kacau, 9 dari 10 bagian mengungsi. Akan tetapi, setiap kali terjadi tabrakan yang mengguncang bumi, tubuh Abyssal Master akan diguncang oleh energi gelap yang bergulung-gulung, melonjak seperti laut gelap yang bergejolak dan dihantam oleh gunung emas. Setiap kali terjadi hantaman, Abyssal Master terguncang,
terpaksa mundur sambil melolong terus-menerus. Sang Abyssal Master mengangkat cakarnya yang besar bagaikan gunung dan menyerang Medicine Cauldron. Ledakan dahsyat pun terjadi. Ledakan besar cahaya keemasan. Akan tetapi, kuali obat tidak terlempar, sebaliknya, Abyssal Master lah yang terus mundur. Yang Xiaotian menyaksikan pertempuran yang mengguncang dunia ini, terlalu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Kala itu, pertarungan antara Azure Thunder Python, Ice Flame Kilin dua dewa binatang melawan Wu Peng, Tang Hong, serta 17 roh surgawi cukup mengejutkan, namun jika dibandingkan dengan pertarungan di hadapannya, itu tampak seperti permainan anak-anak. Betapa besarnya kekuatan ini. Apakah ini kekuatan yang melampaui roh surgawi? Yang Xiaotian menatap tajam pada bentrokan antara Abyssal Master dan Master Ding. Dulu di hutan bulan merah, Guru Ding pernah menyuruhnya menghadapi kekuatan gelombang binatang buas untuk meredam keinginannya, tetapi sekarang, kekuatan Guru Abyssal dan Guru Ding jauh melampaui sekadar meredam keinginan. Setelah pertarungan yang berlarut-larut, energi gelap di tubuh Abyssal Master semakin melemah. Bahkan suaranya yang meraung pun perlahan melunak. Yang Xiaotian dapat melihat, Abyssal Master sepenuhnya ditekan oleh Medicine Cauldron. Melihat hasil ini, dia akhirnya melepaskan kecemasan yang selama ini dipendamnya. Waktu berlalu. Akhirnya, semuanya menjadi tenang. Bahkan dengan perlindungan perisai cahaya emas, Yang Xiaotian merasa seolah-olah ada pendarahan internal di seluruh tubuhnya. Dia berpegangan erat pada kedalaman tebing, tulang-tulangnya terasa remuk, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Hanya di bawah pengoperasian seni naga primordial lah dia perlahan-lahan mendapatkan kembali sensasi di tangan dan kakinya. Akhirnya, Yang Xiaotian mampu muncul dari kedalaman tebing. Setelah keluar, dia terpana oleh pemandangan neraka yang telah rusak parah dan penuh dengan bekas luka. Dia melihat batu-batu besar berjatuhan dari tebing, jurang abis hampir semuanya telah diledakkan, dengan lubang-lubang hitam yang mengerikan saling berdekatan, dan tanah telah dibom menjadi banyak lubang. Pemandangan di hadapannya bagaikan akibat runtuhnya langit dan bumi. Sang Abyssal Master yang raksasa tergeletak lemah di antara miliaran batu. Aura gelapnya telah menghilang sepenuhnya, memperlihatkan wujud aslinya. Makhluk itu mempunyai sepasang taring yang sangat besar, cakar yang tajam, dan tubuh yang hitam seperti kegelapan itu sendiri, dengan mata berwarna merah darah dan dua baris bilah raksasa tumbuh di sepanjang punggungnya. Melihat wujud asli Abyssal Master, Yang Xiaotian terkejut. Dia telah membaca banyak buku tentang Soul Beast namun tidak dapat mengenali jenis Soul Beast Abyssal Master itu. Pada saat ini, kuali obat menyusut kembali menjadi seukuran telapak tangan dan turun dari atas. Ia berkata, ini adalah salah satu binatang neraka. Binatang neraka. Yang Xiaotian berseru kaget, Tuan Ding, maksudmu, itu berasal dari neraka. Apakah benar-benar ada tempat seperti neraka di dunia ini? Memang benar, itu berasal dari neraka, jawab kuali obat. Untunglah kau menyiapkan air petir kesengsaraan 9 surga yang cukup, kalau tidak, kau dan aku mungkin akan binasa di sini. Ia akan segera mati sekarang, bersiaplah untuk menyerap jiwa binatangnya. Namun, usianya hampir 2 juta tahun. Kekuatan jiwa binatangnya berada di luar imajinasi, dan kamu harus bertahan. Kalau saja Yang Xiaotian tidak dapat menyerap jiwa binatang milik Master Abyssal, dia pasti akan meledak. Rasa ngeri menjalar di hati Yang Xiaotian saat ia terbang di atas kepala Abyssal Master. Begitu ia duduk bersila, Abyssal Master berbaring diam tak bergerak, lalu, bola cahaya gelap yang pekat meledak dari dalam kepalanya. Di dalam bola gelap itu, ada versi miniatur dari Abyssal Master. Meskipun itu miniatur, tetap saja sebesar gunung. Inilah jiwa binatang dari Abyssal Master. Yang Xiaotian buru-buru memanggil Raja Jiwa Bela Diri tertingginya. Bab 298, Cincin Jiwa Sejuta Tahun. Yang Xiaotian memiliki 2 jiwa bela diri raja tertinggi. Kali ini, Yang Xiaotian berencana menggunakan roh bela diri naga hitamnya untuk menyerap jiwa binatang milik Master Abyssal. Meskipun kura-kura hitam dan naga hitam sama-sama merupakan jiwa bela diri raja tertinggi, Yang Xiaotian masih lebih menyukai roh bela diri naga hitam, mungkin karena ia berasal dari bumi dan memiliki perasaan khusus terhadap naga. Oleh karena itu, dia bermaksud menggunakan roh bela diri naga hitam untuk menyerap Master Abyssal. Lagi pula, Abyssal Master adalah Soul Beast yang usianya hampir 2 juta tahun, pertemuan yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Menemukan Soul Beast berusia hampir 2 juta tahun lainnya di lain waktu sepertinya mustahil. Roh bela diri naga hitam melayang di atas kepala Yang Xiaotian. Di bawah komando Yang Xiaotian,
roh bela diri naga hitam, yang mengingatkan pada gunung surgawi kuno, membuka mulutnya dan mulai menelan jiwa binatang Master Abyssal. Seketika aliran cahaya hitam melonjak terus-menerus dari bola cahaya yang merupakan jiwa binatang Abyssal Master. Cahaya hitam melambangkan energi jiwa binatang milik Abyssal Master. Akan tetapi, tenaga itu amat besar, bagai gelombang pasang yang tak henti-hentinya mengalir ke dalam roh bela diri naga hitam, menggelembungkan tubuhnya meski telah berevolusi ke tingkat raja tertinggi. Dan terus membengkak lebih besar lagi. Energi yang diubah dari jiwa binatang Abyssal Master masih menyerbu ke dalam roh bela diri naga hitam bagai gelombang yang tak henti-hentinya. Roh bela diri naga hitam membengkak 2 kali lipat ukurannya. Yang Xiao Tian terhubung secara spiritual dengan roh bela diri naga hitam dan juga merasakan sakit samar dan menyiksa dalam kesadarannya. Dia tanpa henti memutar seni naga primordial berulang kali. Naga esensi sejati meliliti tubuhnya. Seiring berlanjutnya seni naga primordial, tingkat penyerapan roh bela diri naga hitam meningkat secara signifikan, tetapi bahkan dengan peningkatan tingkat penyerapan, ia terus berkembang. Energi jiwa binatang Abyssal Master melampaui imajinasi Yang Xiao Tian. Kalau itu adalah energi dari binatang jiwa biasa yang berumur 1.000.000 tahun, naga hitam pasti dapat menahannya, tetapi Master Abyssal bukanlah binatang jiwa biasa yang berumur 1.000.000 tahun, umurnya hampir 2.000.000 tahun. Tubuh naga dari roh bela diri naga hitam mulai menunjukkan retakan kecil. Jika terus seperti ini, roh bela diri naga hitam akhirnya akan meledak. Saat retakan muncul di tubuh naga roh bela diri naga hitam, roh Yang Xiao Tian menderita kesakitan yang luar biasa. Suatu kekuatan tak kasat mata terus-menerus mencabik kesadarannya, dan rasa sakit hebat ini berasal jauh di dalam jiwanya. Yang Xiao Tian menggertakkan giginya erat-erat, terus memutar seni naga primordial. Roh bela diri naga hitam terus-menerus menyerap energi jiwa binatang dari Master Abyssal. Waktu berlalu, retakan di tubuh naga Black Dragon Martial Spirit makin membesar. Bahkan sisik naga di tubuhnya mulai rontok. Penderitaan Yang Xiao Tian tidak lagi sedalam tulang. Sakit sekali rasanya hingga dia ingin berteriak keras. Begitu menyakitkan hingga dia berpikir untuk menyerah. Rasa sakitnya 10 kali, bahkan 100 kali lebih buruk daripada diiris oleh 1000 pisau. Namun, Yang Xiao Tian tahu bahwa jika dia menyerah, dia tidak akan pernah bisa mencapai puncak dalam kehidupan ini, dan roh bela diri naga hitamnya akan menanggung bekas luka yang tidak akan pernah bisa dihapus. Saat itu, hati bela diri daunnya tidak lagi sempurna. Menjadi dewa di masa depan kemungkinan akan sulit. Jadi, tidak peduli betapa sakitnya, Yang Xiao Tian terus bersikeras memutar seni naga primordial. Roh bela diri naga hitam menyerap energi jiwa binatang Master Abyssal berkali-kali. Waktu terus berdetak, detik demi detik. Sisik naga pada roh bela diri naga hitam terus berjatuhan. Karena rasa sakitnya yang amat sangat, Yang Xiao Tian hampir koma. Meski begitu, ia tetap mempertahankan sisa kesadarannya, tidak membiarkan dirinya pingsan. Tepat ketika semua sisik naga telah rontok dari roh bela diri naga hitam, tiba-tiba, api hitam yang dahsyat meletus dari tubuh naga roh bela diri naga hitam. Diselimuti api hitam, tubuh naga dari roh bela diri naga hitam mulai menumbuhkan sisik-sisik kecil sekali lagi. Dan sisik-sisik itu tumbuh kuat dalam sekejap mata, menutupi tubuh dengan rapat lagi. Saat sisiknya beregenerasi, retakan pada tubuh naga roh bela diri naga hitam berangsur-angsur sembuh. Bahkan rasa sakit di pikiran Yang Xiao Tian pun berkurang secara signifikan. Hal ini membuat Yang Xiao Tian terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah berevolusi menjadi raja tertinggi, roh bela diri naga hitam akan memiliki kemampuan penyembuhan diri. Api hitam itu agak mirip dengan api nirwana Phoenix. Akan tetapi, setelah sisik naga roh bela diri naga hitam tumbuh kembali di sekujur tubuhnya, tak lama kemudian sisik itu kembali pecah oleh energi jiwa binatang dari Master Abyssal, dan sisik itu pun rontok sekali lagi. Namun setelah semua sisik roh bela diri naga hitam rontok, api hitam muncul kembali. Dengan cara demikian, sisik naga dari roh bela diri naga hitam rontok lalu tumbuh kembali berkali-kali. Dengan setiap pertumbuhan kembali, sisik-sisiknya menjadi semakin berkilau dan tubuh naga menjadi lebih tangguh. Setelah 9 kali, akhirnya, bahkan energi jiwa binatang milik Master Abyssal, sekuat apapun, tak mampu lagi menghancurkan tubuh naga milik naga hitam. Naga hitam menyerap energi jiwa binatang milik naga lainnya dengan rakus. Akhirnya, jiwa binatang pegunungan milik Abyssal Master mulai menyusut. Pada awalnya, ia menyusut 1 lapisan. Kemudian, menyusut 2 lapis, 3 lapis.
Saat jiwa binatang dari Abyssal Master menyusut, cincin cahaya merah keemasan samar muncul di sekujur tubuh naga hitam. Itulah cincin jiwa. Cincin jiwa 10 tahun adalah yang paling dasar dan berwarna putih, cincin jiwa 100 tahun berubah menjadi kuning. Cincin jiwa 1000 tahun berwarna ungu, 10.000 tahun sangat mengesankan, diwakili oleh warna hitam. Cincin jiwa berusia 100.000 tahun berubah menjadi warna merah keunguan. Tetapi pada saat ini, cincin jiwa yang Xiaotian berwarna merah memancarkan cahaya keemasan, emas bercampur merah, dan merah bercampur emas. Beberapa hari kemudian, cincin jiwa berwarna merah keemasan menjadi lebih cerah dan lebih padat. Ketika cincin jiwa merah keemasan memadat hingga ke titik ekstrim, di luar lingkaran cahaya merah keemasan, muncul cincin merah keemasan samar lainnya. Satu cincin cahaya merah keemasan menandakan bahwa cincin jiwa yang Xiaotian telah mencapai 1 juta tahun, dua cincin menunjukkan 2 juta tahun. Namun, karena Abyssal Master berusia hampir 2 juta tahun, cincin kedua jauh lebih redup dibandingkan dengan yang pertama. Akhirnya, naga hitam menyerap sepenuhnya energi jiwa binatang dari Master Abyssal. Jiwa binatang dari Abyssal Master berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bergabung dengan naga hitam, menjadi satu dengannya. Cahaya cincin jiwa yang Xiaotian melonjak. Bahkan ia menerangi seluruh neraka, tidak hanya menerangi seluruh neraka tetapi juga hamparan ruang angkasa yang luas di sekitarnya, bersinar merah dan berkilauan keemasan. Yang Xiaotian menghentikan peredaran seni naga primordial. Melihat lingkaran cahaya cincin jiwa yang cemerlang di sekelilingnya, Yang Xiaotian menampakkan senyum kegembiraan yang muncul setelah selamat dari musibah. Cincin jiwa berusia 1.000.000 tahun akhirnya terbentuk. Namun, mengingat kembali pengalaman mendekati kematian dan rasa sakit yang tidak manusiawi, Yang Xiaotian merasakan ketakutan yang terus menghantuinya. Untungnya, setelah berevolusi menjadi raja tertinggi, roh bela diri naga hitam telah memperoleh kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, jika tidak, bukan saja roh bela diri naga hitam akan meledak, tetapi bahkan jiwanya sendiri mungkin telah hancur. Master Ding kemudian berbicara sambil tertawa, tidak buruk, akhirnya kau berhasil menyatukannya. Kemampuanmu untuk membentuk cincin jiwa 1.000.000 tahun kali ini dapat digambarkan sebagai kelahiran kembali dari kepompong, manfaatnya bagimu tidak terbayangkan. Yang Xiaotian juga tertawa senang, saya mampu membentuk cincin jiwa 1.000.000 tahun berkat Guru Ding, kalau tidak, saya tidak akan mampu melakukannya. Kemudian dia berkata, saya tidak menyangka tubuh asli Guru Ding begitu besar. Kuali obat tertawa dan berkata, ini masih bukan tubuh asliku, tubuhku yang sebenarnya jauh lebih besar dari ini. Yang Xiaotian terkejut, ini bukan tubuh asli Tuan Ding. Tubuh asliku lebih besar dari seluruh hutan binatang jiwa, kata kuali obat. Lebih besar dari hutan binatang jiwa. Yang Xiaotian benar-benar tercengang. Bab 299 Iblis Laut dalam Rok. Wujud asli Abyssal Master cukup besar, bukan? Itu bisa menghancurkan seluruh neraka. Setelah kuali obat tumbuh lebih besar sebelumnya, ia menjadi lebih besar lagi dari Master Abyssal. Itu sudah cukup mengejutkan. Sekarang, Medicine Cauldron benar-benar mengatakan wujud aslinya lebih besar dari Soul Beast Forest. Seberapa besar itu? Yang Xiaotian merasa sulit membayangkannya. Kamu harus tahu hutan binatang jiwa itu luas dan tak berbatas, bahkan lebih besar dari wilayah Kekaisaran Naga Surgawi. Faktanya, Medicine Cauldron tidak mengatakannya secara gamblang, wujud aslinya tidak hanya lebih besar dari Soul Beast Forest. Takut, kata Medicine Cauldron, sebenarnya, tidak ada apa-apanya. Yang mengejutkanmu sekarang adalah karena penglihatanmu terbatas. Begitu kamu menjadi dewa di masa depan dan wawasanmu meluas, kamu tidak akan berpikir ada apa-apanya. Kemudian dikatakan, Abyssal Master adalah Soul Beast yang berusia hampir 2 juta tahun, seluruh tubuhnya adalah harta karun, dan tidak bisa disia-siakan. Yang Xiaotian tersadar kembali ke dunia nyata. Seekor binatang jiwa yang berumur 10.000 tahun, seluruh tubuhnya adalah harta karun. Misalnya, darah binatang buasnya dapat digunakan untuk memurnikan pil jiwa, dan para prajurit yang mengonsumsi pil jiwa untuk kultivasinya dapat memperkuat kekuatan jiwanya. Misalnya, tulang binatang dan kulitnya dapat digunakan untuk membuat baju zirah, yang dapat menahan serangan jiwa musuh. Jika darah, kulit, dan tulang dari Soul Beast yang berusia 10.000 tahun memiliki efek seperti itu, belum lagi Abyssal Master, Soul Beast yang berusia hampir 2 juta tahun. Seketika, Yang Xiaotian mengumpulkan wujud asli Abyssal Master ke dalam Medicine Cauldron. Setelah itu,
Yang Xiaotian mencari lagi ke dalam Hell Abyss dan setelah memastikan tak ada kelalaian, dia akhirnya meninggalkan Hell Abyss. Keluar dari neraka, Yang Xiaotian merasa seolah-olah dia telah melihat cahaya siang lagi. Di neraka, rasanya seperti terjebak di rawa yang gelap dan perasaan itu sangat tidak nyaman. Akan tetapi, sekarang setelah Abyssal Master diledakkan hingga mati, energi gelap Hell Abyss mulai menghilang secara bertahap. Yang Xiaotian kembali melalui jalan yang sama saat dia datang dan melihat Azure Thunder Python dan Ice Flame Kilin. Keduanya sangat cemas dan tersiksa, sangat gembira melihat Yang Xiaotian muncul. "Tuan muda," seru mereka kegirangan saat menyambutnya. Melihat mata mereka yang penuh harap, Yang Xiaotian mengangguk dan tersenyum. Selesai. Selesai. Dalam kegembiraan mereka, Azure Thunder Python dan Ice Flame Kilin sangat terkejut. Tuan muda mereka benar-benar berhasil memadatkan. Dia telah memadatkan cincin jiwa sejuta tahun. Sejak zaman dahulu kala, tak seorang pun mampu memadatkan cincin jiwa yang berumur 1 juta tahun. Orang terakhir yang berhasil memadatkan cincin jiwa selama 1 juta tahun adalah penguasa benua Dewa Biru, Dewa Biru. Setelah lebih dari 1 juta tahun, benua Dewa Biru akhirnya memiliki cincin jiwa berusia 1 juta tahun lagi. Namun, Yang Xiaotian tidak langsung meninggalkan hutan binatang jiwa tetapi terus mencari di dekat jurang neraka untuk melihat apakah ia dapat menemukan binatang jiwa kedua yang berusia 1 juta tahun. Bagaimanapun, jiwa bela diri kura-kura hitamnya belum memadatkan cincin jiwa. Jika memungkinkan, dia ingin memadatkan cincin jiwa 1 juta tahun kedua juga. Namun, betapa kecewanya Yang Xiaotian, setelah mencari tanpa lelah selama beberapa hari, ia tetap tidak menemukan binatang jiwa kedua yang berumur 1 juta tahun. Jangankan 1 juta tahun, bahkan binatang jiwa yang berumur 900.000 tahun pun tidak dapat ditemukan. Ada beberapa binatang jiwa berusia 10.000-20.000 tahun, tetapi mereka terlalu jauh dari persyaratan Yang Xiaotian. Malam pun tiba. Yang Xiaotian dan beberapa orang lainnya duduk di sekitar api unggun, memanggang daging, minum anggur. Pemandangan malam di hutan binatang jiwa masih sangat indah. Ketika pertama kali memasuki hutan binatang jiwa, Yang Xiaotian merasa binatang jiwa di sana cukup menyebalkan. Namun, sekarang, ia justru merasa auman binatang jiwa di hutan binatang jiwa cukup menyenangkan untuk didengar. Mungkin karena menyerap jiwa Abyssal Master. Yang Xiaotian dan Azure Thunder Python, bersama dengan Ice Flame Kilin, masih mendiskusikan Soul Beast berusia jutaan tahun. Kemungkinan besar tidak ada binatang jiwa kedua yang berumur 1 juta tahun di hutan binatang jiwa. Kilin Api Es menggelengkan kepalanya lalu mengenang, namun, Laut Jiwa mungkin punya satu. Laut Jiwa, ekspresi ular piton petir biru berubah. Patua Es, apakah yang kau bicarakan adalah yang dari Laut Jiwa? Wajah Ice Flame Kilin berubah serius, itu dia. Laut Jiwa, Yang Xiaotian tampak bingung. Ice Flame Kilin menjelaskan, Laut Jiwa tidak terletak di benua Dewa Biru, tetapi berbatasan dengan benua kita. Laut Jiwa tidak terbatas, bahkan lebih besar dari hutan binatang jiwa. Ada dewa binatang jiwa di Laut Jiwa, yang juga merupakan penguasa Laut Jiwa, dan kemungkinan juga berusia lebih dari 1 juta tahun. Berapa lama dia hidup, tidak ada yang tahu, tapi usianya seharusnya tidak jauh lebih muda dari Abyssal Master. Yang Xiaotian merasa sangat bersemangat. Namun, Laut Jiwa terlalu jauh, ular piton guntur biru menggelengkan kepalanya, bahkan jika aku terbang dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu sekitar 3 bulan. 3 bulan, Yang Xiaotian mengerutkan keningnya. Apa wujud asli dari Soul Sea Master? Yang Xiaotian kemudian bertanya. Itu adalah Deep Sea Demon Rock. Ice Flame Kilin berkata dengan serius, itu adalah keturunan dari Divine Beast Rock kuno dan Demon Well kuno. Kekuatannya di laut benar-benar mengerikan. Menurut legenda, selama Laut Jiwa masih ada, ia tidak akan mati. Dari legenda ini saja, orang bisa melihat betapa dahsyatnya kekuatan Deep Sea Demon Rock. Apakah ada kapal terbang yang bisa mencapai Laut Jiwa dalam waktu 1 bulan? Tanya Yang Xiaotian. Sulit, kata ular piton petir Azure, bahkan kapal terbang artefak surgawi biasa tidak memiliki kecepatan seperti itu, kecuali jika itu adalah kapal tingkat dewa sejati. Di atas artefak surgawi adalah artefak dewa yang sejati. Tiba-tiba, Ice Flame Kilin berkata, aku ingat nenek moyang keluargamu pernah memperoleh kapal terbang tingkat dewa sejati yang rusak. Jika bisa diperbaiki, masih bisa digunakan, tetapi memperbaikinya, sulit. Keluargamu, Yang Xiaotian tidak menyangka bahwa keluarga Mu Yunchun akan memiliki kapal terbang dewa sejati yang rusak.
Kali ini, setelah memperoleh banyak barang berharga dari Abyssal Master, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam memperbaiki kapal terbang dewa sejati yang rusak. Ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya tengah mendiskusikan tentang Deep Sea Demon Rock dan True God Flying Ship, tiba-tiba, sebuah guncangan hebat dan raungan binatang buas datang dari depan. Tak lama kemudian, seekor binatang jiwa yang terluka terbang dari jauh dan kemudian jatuh ke tanah tidak jauh dari Yang Xiaotian dan yang lainnya. Binatang jiwa ini tidak lemah, kemungkinan memiliki kekuatan 50.000 tahun. Jelas, orang yang mengejarnya setidaknya memiliki kekuatan lapisan ke-6 alam suci. Saat Soul Beast jatuh, sekelompok orang terbang dari kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah Buddha. Dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya adalah murid Akademi Sumber Buddha. Kekaisaran Sumber Buddha memiliki dua akademi utama, satu adalah Akademi Pemakaman Surgawi, dan lainnya adalah Akademi Sumber Buddha. Untuk masuk ke Akademi Pemakaman Surgawi, seseorang hanya perlu membayar biaya pendidikan, tetapi Akademi Sumber Buddha berbeda, seseorang hanya dapat masuk setelah melewati beberapa penilaian. Untuk dapat diterima di Buddha Source Academy, seseorang harus menjadi seorang jenius. Di belakang pemuda itu diikuti 4 orang dari Saint Realm. Kelima orang itu mendarat di samping Soul Beast. Pemuda itu mengeluarkan pedang lebar biru tua dan menusukkannya langsung ke tenggorokan Soul Beast. Kemudian, menarik kembali bilahnya, dia menusuk lagi, melampiaskan amarahnya, "Sialan, bukankah kalian semua tadi hebat? Bangun, sialan." Dia hampir mati di tangan Soul Beast ini beberapa saat sebelumnya. Darah binatang jiwa itu berceceran di sekitar Yang Xiaotian, bahkan beberapa tetes mengenai panggangannya, memenuhi udara dengan aroma darah yang menyengat. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Melihat Yang Xiaotian mengerutkan kening, pemuda itu mengacungkan pedangnya sambil menunjuk Yang Xiaotian, dengan agresif dan tatapan tajam. "Ada apa, nak, kau terganggu dengan ini? Percaya atau tidak, aku juga bisa menusukmu dengan ini." Bab 300, mengalahkanmu dengan setengah gerakan sudah cukup. Akan tetapi, baru saja pemuda itu bicara, Yang Xiaotian langsung melayangkan pukulan. Ia menyerang perut lawan dari jauh. Gedebuk. Pemuda itu terlempar mundur, menabrak hutan di kejauhan, berguling menjauh entah sejauh apa. Setelah beberapa saat tercengang, keempat tokoh Saint Realm semuanya meluapkan amarah. Mencari kematian. Keempatnya menyerang serempak, melancarkan serangan mereka ke arah Yang Xiaotian, Azure Thunder Python, dan Ice Flame Kilin. Akan tetapi, Ice Flame Kilin sama sekali tidak melihat ke arah mereka, hanya melambaikan tangan, dan hawa dingin berwarna biru es, bagaikan gelombang laut, melemparkan keempat orang itu menjauh bersamaan. Keempatnya terpental hingga nyaris menghilang dari pandangan, menghantam tepi bidang penglihatan ketiganya. Melihat ini, wajah pemuda itu berubah drastis. Dia berdiri sambil merasakan tarikan hebat di perutnya. Dia menatap Yang Xiaotian dengan marah dan kaget, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan melarikan diri dengan panik. "Mereka pasti dari keluarga Buddha," komentar Ice Flame Kilin. Dari cara keempat orang itu menyerang, dapat diketahui bahwa mereka adalah orang-orang dari keluarga Buddha di Kekaisaran Sumber Buddha. Keluarga Buddha memiliki akar yang dalam dan struktur kekuasaan yang rumit di Buddha Source, pengaruh mereka hampir meliputi seluruh wilayah. Meskipun keluarga Long Zongzu kuat, mereka masih agak kalah dibandingkan keluarga Buddha. Terlebih lagi, keluarga Buddha memiliki hubungan yang tidak jelas dengan klan Merak. Yang Xiaotian juga menyadari keberadaan keluarga Buddha, tetapi dia tidak menyimpannya dalam hati. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Yang Xiaotian meninggalkan hutan binatang jiwa bersama ular piton guntur biru dan kilin api es. Sekarang setelah dia mengetahui keberadaan burung rok iblis laut dalam berusia 1.000.000 tahun di Laut Jiwa, dia tidak perlu lagi meneruskan pencarian sulitnya di hutan binatang jiwa. Terlebih lagi, hari pertarungan penentuannya dengan Wei Zongyuan sudah semakin dekat. Yang Xiaotian menunggangi Azure Thunder Python, bergegas kembali ke Akademi Pemakaman Surgawi dengan kecepatan penuh. Akhirnya, pada hari sebelum pertempuran yang menentukan, dia tiba kembali di Akademi Pemakaman Surgawi. Karena duelnya yang akan datang dengan Wei Zongyuan, para tokoh terkemuka dari berbagai arah berbondong-bondong ke Akademi Pemakaman Surgawi. Akademi Pemakaman Surgawi penuh sesak. Begitu Yang Xiaotian kembali ke Akademi Pemakaman Surgawi, dia mendengar berita tersebar di mana-mana tentang Wei Zongyuan yang mengkonsolidasikan cincin jiwanya. Cincin jiwa Wei Zongyuan memiliki kultivasi 99.000 tahun.
Dan binatang jiwa yang diburunya memiliki garis keturunan binatang surgawi tingkat atas, Raja Iblis Banteng bermata ungu. Ketika diketahui bahwa Wei Zongyuan telah memburu Raja Iblis Banteng bermata ungu dengan garis keturunan binatang surgawi tingkat atas, dan usianya 99.000 tahun, ratusan ribu siswa Akademi Pemakaman Surgawi terguncang sampai ke inti. Di benua Dewa Biru, tak seorang pun mampu membudidayakan cincin jiwa berusia 100.000 tahun. Oleh karena itu, 99.000 tahun sudah merupakan batas atasnya. Terlebih lagi, binatang jiwa yang diburu Wei Zongyuan memiliki garis keturunan yang sangat kuat, Raja Iblis Banteng bermata ungu. Ini bahkan lebih luar biasa. Binatang super surgawi hampir mustahil ditemukan. Raja Iblis Banteng bermata ungu dengan garis keturunan binatang surgawi tingkat atas hanya berada di bawah binatang surgawi super. Cincin jiwa Wei Zongyuan, meskipun baru berusia 99.000 tahun, belum tentu lebih lemah dari cincin jiwa legendaris yang berusia 100.000 tahun. Seru seorang tetua klan dengan takjub. Seekor binatang jiwa dengan garis keturunan yang kuat, setelah diburu, akan memberikan cincin jiwa yang sama kuatnya. Bahkan dengan cincin jiwa yang usianya sama, kekuatannya dapat saja berbeda. Cincin jiwa Wei Zongyuan yang berusia 99.000 tahun, yang diperolehnya dengan memburu Raja Iblis Banteng bermata ungu, dari segi kekuatan, mungkin tidak kalah dengan cincin jiwa legendaris yang berusia 100.000 tahun. Setelah mengetahui bahwa cincin jiwa Wei Zongyuan berasal dari Raja Iblis Banteng bermata ungu berusia 99.000 tahun, ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah. Mengetahui Yang Xiaotian telah kembali, leluhur iblis surga pemusnahan, Long Batian, dan beberapa orang lainnya bergegas mencarinya. Saat bertemu leluhur iblis surga pemusnah, Yang Xiaotian bertanya tentang keberadaan gua tempat tinggal Dewa Pengobatan 1000 Buddha di Sumber Buddha. Leluhur iblis surga pemusnahan segera menjawab, untuk melaporkan kepada Tuan Muda, aku telah menemukan beberapa petunjuk tentang gua tempat tinggal Dewa Pengobatan 1000 Buddha di Sumber Buddha saat itu. Oh, Yang Xiaotian tampak cerah dan bertanya, di mana di Sumber Buddha? Di tanah penebusan Sumber Buddha, kata leluhur iblis surga pemusnahan dengan hormat. Tanah penebusan. Yang Xiaotian cukup terkejut. Tanah penebusan adalah tempat yang sangat istimewa di Buddha Sos. Umumnya, di sanalah orang-orang yang dinilai bersalah oleh berbagai kuil utama Buddha Sos diusir, dibiarkan hidup sendiri. Dikatakan bahwa tanah penebusan menyegel iblis jahat yang sangat jahat, dan karena polusi aura jahatnya, tanah itu tidak memiliki vitalitas, itu adalah hutan belantara yang tak kenal ampun dengan sangat kekurangan energi spiritual, sepenuhnya tidak cocok untuk ditinggali oleh para praktisi bela diri. Apakah kau yakin itu di tanah penebusan? Tanya Yang Xiaotian, masih merasa aneh bahwa Dewa Pengobatan 1000 Buddha akan membangun gua tempat tinggalnya di tempat terpencil seperti itu. Itu ada di tanah penebusan, leluhur iblis surga pemusnahan membenarkan, tetapi aku belum menemukan lokasi pastinya. Aku telah mengirim orang untuk terus mencari. Yang Xiaotian mengangguk, lalu mengeluarkan ramuan tingkat suci dan memberikannya kepada leluhur iblis surga pemusnahan. Ketika kau menemukan lokasi tepatnya, aku akan memberimu satu lagi. Leluhur iblis surga pemusnah sangat gembira dan menundukkan kepala penuh rasa terima kasih. Sekarang dia adalah seorang demigod, dan yang paling kurang darinya adalah eliksir tingkat Sein. Long Batian, Li Yutian, dan yang lainnya memandang dengan iri ke arah leluhur iblis surga yang memusnahkan. Yang Xiaotian memimpin rombongan menuju puncak bunga persik Mu Yuncun. Dia ingin bertanya kepada Mu Yuncun tentang kapal terbang dewa sejati. Melihat Yang Xiaotian siap bertarung dalam pertempuran yang menentukan besok, namun masih berniat mencari Mu Yuncun, Long Batian dan 3 orang lainnya tidak dapat menahan rasa khawatir. Saat ini, hampir tidak ada seorang pun di seluruh akademi yang optimis terhadap Yang Xiaotian. Belum lagi Akademi Pemakaman Surgawi, bahkan para tokoh terkemuka yang datang untuk menonton pertempuran dari berbagai faksi tidak memihak Yang Xiaotian. Mereka berempat juga khawatir tentang pertempuran menentukan Yang Xiaotian besok. Mereka tahu kekuatan tempur Yang Xiaotian sangat hebat, tetapi setelah mengetahui bahwa Wei Zongyuan telah memburu Raja Iblis Banteng bermata ungu dan membentuk cincin jiwa berusia 99.000 tahun, keyakinan mereka pun goyah. Saat Yang Xiaotian menuju puncak bunga persik, dia bertemu Wei Zongyuan di jalan. Wei Zongyuan, dikelilingi oleh para guru dari berbagai sekte, mengenakan jubah brokat biru tua. Ia tampak mengesankan dan sangat mencolok. Wei Zongyuan juga melihat Yang Xiaotian dari kejauhan, dan dengan senyum dingin, dia berjalan ke arahnya,
Yang Xiaotian, kupikir kamu terlalu takut untuk kembali. Hari pertempuran yang menentukan adalah besok, dan ketidakhadiran Yang Xiaotian terus berlanjut, menyebabkan banyak orang di akademi berspekulasi bahwa Yang Xiaotian, setelah mendengar tentang cincin jiwa berusia 99.000 tahun milik Wei Zongyuan, terlalu takut untuk kembali. Takut? Kenapa aku harus takut untuk kembali? Yang Xiaotian berkata sambil tersenyum, untuk mengalahkanmu, hanya butuh setengah gerakan. Mendengar kata-kata Yang Xiaotian, ekspresi semua orang langsung berubah aneh. Hampir tidak ada seorang pun di seluruh akademi yang bertaruh pada Yang Xiaotian, namun apa yang baru saja dia katakan? Untuk mengalahkan Wei Zongyuan, dia hanya membutuhkan setengah gerakan. Wajah Wei Zongyuan berubah membiru karena marah, dia menatap Yang Xiaotian dan tertawa terbahak-bahak, kalahkan aku dalam setengah gerakan. Dengan kata lain, dia tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari Yang Xiaotian. Semua bawahan di belakang Wei Zongyuan menjadi murka, melotot ke arah Yang Xiaotian dengan amarah yang tak terkendali. Baiklah, Yang Xiaotian, kalau begitu aku akan menunggu, untuk melihat bagaimana rencanamu mengalahkanku besok. Kata Wei Zongyuan dengan suara dingin, lalu memimpin rombongannya pergi. Long Batian, Li Yutian, dan beberapa orang lainnya memperhatikan kepergian Wei Zongyuan sambil tersenyum kecut pada diri mereka sendiri. Mereka juga tidak menyangka tuan muda mereka akan berkata dia akan mengalahkan Wei Zongyuan dalam setengah gerakan. Setelah pergi, Chen Sa di belakang Wei Zongyuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Yang Xiaotian ini, sial, apakah dia pikir dia memiliki cincin jiwa 100.000 tahun? Suara Wei Zongyuan terdengar dingin, besok aku akan menyiksanya sampai dia mati. Bahkan jika dia berlutut dan memohon belas kasihan, itu tidak akan ada gunanya.